Nifas Furkani MEC selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh. Yang kami hormati Bapak Dr. Fitriadi LCMA selaku Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Isra Ahmad Syah MEC MSc selaku Wakil Dekan 2, dan Bapak Dr. Analiansyah MAG selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri Banda Aceh. Yang kami hormati Ketua Prodi beserta Sekretaris Selingkup FEBI UIN Araniri Banda Aceh, Kepala Laboratorium, Kepala Bagian Akademik, Kepala Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri Banda Aceh, serta para stakeholder, narasumber, segenap sivitas akademika dan tamu undangan. Selamat datang di acara pertemuan stakeholder dan workshop penyusunan rencana strategis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh periode 2025 hingga 2029 dengan tema Akselerasi Internasional menjadi Fakultas Terkemuka di Asia Tenggara, bertempat di Ruang Teater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri Banda Aceh. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Syafruddin Kamal, mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan himne Aceh yang akan dipandu oleh Nura Ustrina, mahasiswi program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri Banda Aceh. Hadirin dimohon berdiri. Di sana aku berdiri.
Sepakat bersawonyo menemat syariat Islam ke hukum bangsa. Ya Tuhanku, rahmat besambo, negeri Aceh nyo mulia. Rahmat melimpah, meduah asa, areh kekal bersejahtera. Aceh masyhur makmur megah, sabeta jaga Aceh mulia. Aceh masyhur makmur megah, sabeta jaga Aceh mulia. Hadirin disilakan duduk kembali. Kata sambutan sekaligus pembukaan acara yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Khairuddin MA, Wakil Rektor 2 Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Ta'ala yang mana pada pagi berbahagia ini, alhamdulillah dengan nikmat yang diberikan kepada kita bisa menyelenggarakan sebuah acara penting di Fakultas PB ini dalam rangka penyusunan rencana kerja untuk 4-5 tahun ke depan dari 2025-2029. Kemudian salawat beserta salam kita sembahkan ke penghulu sekalian Nabi junjungan alam Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan beliau kita bisa mengenal agama yang hak, dinul Islam. Yang kita hormati yang punya hajatan ini, Bapak Dekan, Bapak Profesor Hafaz dengan seluruh jajarannya, Wadek 1, 2, dan 3, kemudian para stakeholder ini dari lembaga keuangan, apa lagi Pak Dekan? Dari SKPA ya, dan kementerian yang hadir, saya tidak sebutkan karena ini semua tamu kita yang hadir yang kita muliakan, kita hormati. Kemudian Sivitas Akademika Fakultas FEBI, para ketua, sekretaris, lab, GJM, dan seluruh yang hadir. Kemudian narasumber kita yang sudah hadir, Bapak Ketua LPM kita, Pak Dr. Jalil Salam. Nanti ada satu lagi lewat Zoom, mungkin karena kondisi tidak bisa bergabung, ada Ibu Prof. Nisfulaila yang masih di Kuala Lumpur ya, karena memang pesawat ke Aceh itu agak sulit sekarang. Aceh ini sudah menjadi destinasi sekarang saya lihat, jadi semua orang sudah ke sini, hotel penuh, pesawat full, sehingga menjadi semua mahal. Aceh sudah dikenal mahal, sekarang tambah mahal, orang-orangnya di mahal. Nggak percaya kalau mau nikah sekarang emasnya mahal sekali ya, orang ekonomi lah, orang FEBI yang bisa menjelaskan masalah mahal ini, bagaimana rencana ke depan jadi tidak mahal lagi Aceh nih. Oke, baik Bapak Ibu semua yang berhadir, bicara Rensra UIN Araniri ini sudah berumur 61 tahun. Kita lahir di 5 Oktober. Jadi kemarin 5 Oktober kemarin sudah kita rayakan dengan acara ritual, ada zikir dan doa bersama. Dan puncaknya nanti
yang mungkin yang hadir ini akan kami undang semuanya karena saya ketua panitianya. Pak Rektor minta Pak Rektor ketua panitianya untuk milad. Jadi kita akan puncaknya nanti di 31 Oktober. Ada rapat senat terbuka sekaligus kita buat kanduri Maulid Akbar. Jadi besok saya sebagai ketua panitia akan mengundang para pihak-pihak menjadi anggota panitia rapat khusus untuk persiapan ini. Relatif kita kali ini mungkin untuk milad kali ini agak lebih besar karena target kita memberi Dr. Honkosa ke Perdana Menteri Malaysia Pak Anwar Ibrahim ada rencana mau ke Aceh. Jadi Pak Rektor komunikasi dengan saya, bagaimana Pak Warek, kita buat saja di hari milad. Siap Pak, saya bilang. Jadi kita akan mengundang beliau kalau beliau bersedia pada hari itu. Ini kan sifatnya acara kenegaraan. Jadi mungkin kanduri maulidnya lebih akbar daripada yang akbar. Kira-kira seperti itu. Makanya di setiap unit kita harus menyediakan tenda masing-masing untuk civitas akademikanya masing-masing. Oke Bapak Ibu semuanya, di umur 61 tahun ini ada perjalanan jauh yang sudah kita lalui. Sebenarnya UIN Araniri ini lahir cikal bakalnya itu bukan tahun 63. Kita kan 63, hari ini sudah 24, itu 61 tahun, tapi kita sudah berdiri di tahun 60 dengan Fakultas Syariah. Perdana ini ada alumni Fakultas Syariah nih. Pak Sofian Syariah ya? Prodi apa Pak dulu? PMH. Kalau SPH dulu, sekarang PMH. Ya, ini alumni Fakultas Syariah sudah bergelut ke keuangan, ke asuransi Sun Life. 60 kita sudah berdiri Fakultas Syariah, dilanjutkan 62 Fakultas Tarbiyah, 63 Fakultas Usuluddin. Kemudian selang beberapa lama 68 Fakultas Dakwah, 83 jauh kemudian baru Fakultas Fakultas Adab. Ya, Fakultas Adab itu bergabung dengan USK ketika Unsyah kuliahnya. Karena saya sempat kuliah ketika masa saya di Fakultas Adab, saya Fakultas Syariah, tapi kuliahnya di Fakultas Adab di USK kuliahnya. Kemudian status kita di 2011 menjadi saker biasa, menjadi saker PMBP biasa, menjadi saker BLU. Perjuangan panjang kita 2013, kemudian kita menggagas untuk mendirikan UIN, statusnya dari IM jadi UIN. 2014 lahir 4 fakultas baru termasuk FEBI. FEBI ini anaknya di Fakultas Syariah. Saya ketika perpisahan dulu, ketika itu kan Pak dekannya Prof Nazar, saya dekan Syariah. Saya bilang ke Prof Nazar, jangan sampai ini anak yang lahir ini menjadi anak durhaka, saya bilang. Saya maksudnya begini, harus lebih maju dari Fakultas Syariahnya, Fakultas FEBI. Dan hari ini kita lihat gaungnya luar biasa. Ya kan, desain FEBI muncul ketika itu Fakultas Psikologi, Fakultas FISIP, dan Fakultas Sentek. Jadi kita sudah ada 9 fakultas dan ada 54 program studi sekarang, luar biasa UIN Araniri. Dan kita sudah menyusun RIP, rencana induk pengembangan, dari 2015 sampai 2039 Pak Jalil ya. Nah, 2015-2019 itu kita punya milestone pertama, itu targetnya unggul di tingkat lokal, dan itu sudah kita lalui. 2020-2024 ini kita unggul di tingkat nasional, dan alhamdulillah itu pun sudah terwujud di akhir 2023 kemarin. Untuk 2025-2029 kita punya target 500 Asia. Jadi saya pikir tidak jauh beda apa yang direncanakan oleh FEBI, akselerasi apa tuh? Coba mana-mana nih, kenapa lari nih? Akselerasi internasional menjadi fakultas terkemuka di Asia Tenggara. Ya, kalau sudah terkemuka di Asia Tenggara, mudah-mudahan masuk di 500 Asia. Kita target itu. Nah, untuk penyusunan ini makanya setiap pembahasan, ya silakan ibu-ibu yang baru hadir,
Jadi kita punya target semua kegiatan di seluruh unit itu tidak lagi mainnya lokal. Nasional pun sudah tidak kita harapkan. Karena lokal itu untuk kreasi nggak ada nilai. Berapapun kita kumpul kegiatan tingkat lokal nggak ada nilai. Kalau nasional itu 10 baru dapat 1 mungkin. Ya habis energi kita. Jadi kita harus bermain di tingkat nasional semua kegiatannya. Makanya ke penyusunan pagu di ruang Warek 2 itu selalu saya beri penekanan keras. Kenapa masih ada kegiatan ini? Masih ada kegiatan ini. Ini tidak sesuai dengan arah RIP kita. Rencana di pengembangan kita kampus tidak lagi seperti itu. Beberapa masalah di kita masih belum terselesaikan. Contohnya itu di lembaga kita LP2M. Itu masih ada kegiatan pengabdian mahasiswa itu di tingkat lokal. Lokasi boleh lokal, tapi kegiatannya harus internasional. Nah, ini kita masih ada. Saya beberapa kali sudah mencoba memberikan penekanan ke pihak LP2M, tapi belum maksimal. Belum maksimal itu, namun Pak Jalil itu sudah ada KR baru saya pikir, yang sudah diturunkan di lini 1. Saya berharap ada perubahan signifikan sistem semua kegiatan di kita. Bagaimana mulai tahun depan itu tidak ada lagi kegiatan di kita yang bicara itu lokal, nasional pun tidak diharapkan. Sifatnya harus kolaborasi semuanya. Kita tidak perlu kegiatannya banyak, tapi kegiatannya bermutu dan internasional. Kegiatan banyak hanya menghabiskan energi dan uang. Kita tersedot biaya untuk kegiatan itu miliaran, tapi nilai kreasinya nggak ada. Ini yang harus kita perhatikan. Satu kegiatan nasional sudah nilainya 4 poin Pak Jalilah. Kita buat 10 nasional baru 1. Kita buat 50 atau 100 lokal, 1 pun nggak ada nilai. Jadi apa yang mau kita jual lembaga ini? Nggak bisa. Makanya bagaimana penyusunan arah rencana strategi kita ke depan, tidak perlu banyak kegiatan, tapi bermutu dan internasional. Karena kita punya target 2029 kita 500 Asia, 2000 milestone ke-3 tuh, milestone ke-4 kita 2030-2034 kita terrekognisi apa istilahnya Pak Jalil itu? Rekognisi internasional ya. Rekognisi internasional 2000 berapa tuh 2035 2039 itu sudah harus world class university, sudah WCU, sudah mesti WCU. Jadi Bapak Ibu yang peserta diundang hari ini oleh FEBI, stakeholder kami semuanya, sangat kami harapkan bantuan Bapak Ibu semuanya, yang sebahagian besar ini kan lembaga-lembaga yang akan menerima alumni dari FEBI dan UIN secara umum, itu memberikan masukan-masukan ke kami supaya kita tahu, karena kita alumni kita kepingin itu yang sesuai dengan standar kebutuhan pasar, dia harus marketable. Nah, dalam konteks itu maka apa harus kita persiapkan? Ya, arah yang secara kita harus sesuai dengan kebutuhan pasar, dan itu harus menuju ke tingkat internasional. Kita tidak lagi bersaing di lokal, sudah cerita lokal itu sudah selesai, cerita nasional sudah selesai. Kita unggul, kita alhamdulillah dengan nilai akreditasi tertinggi se-Indonesia PTKIN. Kita berapa nilai? Saya sudah lupa Pak Jalil. 374 nilai. Nah, kalau akreditasinya 360 360 sudah dapat akreditasi unggul nasional. Rata-rata di angka 360 itu kita bisa dapat di 374 tertinggi, dan kita sudah dapat akreditasi di tingkat nasional. Hari ini ada persoalan di kita di webometrik, kita tidak masuk malah 10 besar, tidak masuk. Ada beberapa item yang tidak bagaimana nih, tidak terdata mungkin dalam sistem,
yang sedang diusahakan maksimal oleh tim yang diberi tugas khusus oleh Pak Rektor, itu di bawah kelola Pak Prof Mushid. Kita berharap kalau ini berhasil nanti UIN harus berada pada tingkat 5 besar. Itu malah kita harapkan minimal sekali di 3, karena posisi UIN Araniri adalah perguruan tinggi PTKIN nomor 3 setelah Jogja, Jakarta, Aceh. Jadi kita berharap bagaimana Aceh kembali ke fitrah awalnya lahirnya. Nomor 3 berarti kita harus ada di nomor 3. Dan ini perjuangan ini berat. Kenapa? Sudah banyak PTKIN lain di Pulau Jawa itu sudah lari lebih duluan dari kita. Kita sekarang baru ya kan, baru mulai 2-3 tahun terakhir ini kita baru mulai. Nah, tetapi kita masih punya harapan besar karena Sivitas Akademik UIN ini sebahagian besar adalah orang-orang hebat semuanya. Alumni kita hebat semuanya. Jadi sekarang bagaimana kehebatan itu tidak hanya pada orang, tetapi mau menjadi teamwork kerja yang bagus sehingga menjadi lembaga ini menjadi lebih bagus. Ini harapan saya mewakili Pak Rektor. Kebetulan Pak Rektor tidak bisa bersama kita pada saat bersamaan, beliau harus menjemput Bapak Prof Slamit, itu Dewan Eksekutif dari BAM PT, itu yang menjadi lembaga pemberi akreditasi lembaga di PTKIN ini dan di PTN. Jadi kita pada saat bersamaan ini sedang ada kegiatan SPMI di bawah kelolaan Pak Warek 1 dengan LPM, dan semua sedang di sana, pimpinan semua sedang di sana, itu dalam rangka menjaga mutu Araniri mencapai internasional. Pada saat bersamaan beradu dengan acara ini. Jadi kita sekarang ini, saya nggak tahu di UIN ini, hampir setiap hari kegiatannya beradu semuanya. Kemarin saya diminta buka acara 3 di BSI 1 yang dakwah dakwah konferensi internasional kemarin. Kemudian bersamaan di sini Febi juga internasional juga, kemudian Saintek kuliah umum dengan Dubes Turki nggak salah saya. Jadi kegiatan full terus, beradu terus pada saat bersamaan. Dan saya minta Pak Dekan kalau bisa nggak kegiatan hari ini, nggak bisa lagi katanya, semua padat. Apalagi untuk Oktober ini, saya sudah wanti-wanti ke seluruh unit, kegiatan kita harus selesai di Oktober. Semua kegiatan harus selesai Oktober. Di November kita hanya proses menyelesaikan administrasi keuangan saja. Tidak ada kegiatan-kegiatan besar kecuali terkait dengan jadwal akademik yang tidak bisa digeser. Tidak ada lagi. Kita harus sudah selesai. Di Desember saya akan panggil kembali unit-unit, saya akan menyerahkan pagu dan saya akan seleksi ulang. Apakah untuk tahun 2005 masih ada kegiatan yang tidak menunjukkan kegiatan sesuai dengan renstra kita. Saya ingin memantau itu karena target kita internasional itu adalah harga mati, bukan harga hidup. Harga hidup itu masih ada tawar-menawar, ini harga mati. Jadi kita semua harus bersinergi untuk itu. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pertemuan stakeholder dan workshop penyusunan rencana strategis FEBI UIN Araniri 2025-2029 dengan tema akselerasi internasional menjadi fakultas terkemuka di Asia Tenggara. Dengan ini sama-sama kita nyatakan dibuka secara resmi. Dengan harapan, mengharap ridha Allah, acara ini berlangsung secara sukses dan mendapat berkah daripadanya. Amin rabbil alamin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang kami hormati, tibalah kita pada sesi utama pada acara pertemuan stakeholder dan workshop penyusunan rencana strategis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri Banda Aceh periode 2025 hingga 2029, yaitu diskusi panel. Hadirin yang kami hormati, diskusi panel ini akan dipandu oleh Bapak Dr. Isra Ahmad Syah, MEC MSc, selaku Wakil Dekan 2 Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri Banda Aceh, yang akan bertugas sebagai moderator. Tanpa memperpanjang mukadimah, kepada Bapak Dr. Isra Ahmad Syah, MEC MSc, kami persilakan. Mohon izin Bapak, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Kami mintakan kesediaan seluruh tamu undangan, para stakeholder dan juga sivitas akademika untuk mengambil tempat di depan panggung. Oh, boleh berdiri di tempat masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sambung setelah tadi pembukaan. Kita akan memasuki diskusi panel. Insyaallah ada 3 tema yang akan dibawakan. Yang pertama dari Bapak Ketua LPM kita, yaitu Bapak Dr. A. Jalil Salam sebagai Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Araniri Banda Aceh, dengan judul Kebijakan Umum dan Indikator Rencana Strategis UIN Araniri menuju World Class University. Kemudian kita akan menghadirkan secara Zoom Ibu Profesor Dr. Nisful Laila SEMKOM. Beliau Wakil Dekan 2 FEB Universitas Airlangga dengan judul Renstra FEBI UIN Araniri Berdaya Saing Internasional. Beliau ini sudah berangkat dari Surabaya kemarin ke Kuala Lumpur. Karena delay pesawat dari Surabaya, tidak terkejar Air Asia yang dari Kuala Lumpur ke Aceh. Jadi beliau tertinggal di Kuala Lumpur. Akhirnya ketika dia ingin coba cari tiket hari ini, yaitu besok, juga tidak ada lagi tiket ke Banda Aceh dari Air Asia, sehingga beliau hari ini terpaksa kembali, nanti setelah beliau ngisi Zoom terpaksa kembali ke
Surabaya. Kita doakan semoga beliau selamat ya. Kemudian yang ketiga, Renstra Febi. Jadi kita akan masuk ke Renstra Febi UIN Araniri ya, visi misi, tujuan strategis dan program internasionalisasi yang akan disampaikan nanti langsung oleh Bapak Dr. Hafaz Furqani. Kepada kedua pemateri yang sudah ada di sini, kami mohon hadir ke depan, Pak Jeli dan Pak Hafaz, Pak Dekan. Kami mengucapkan selamat datang kepada perwakilan-perwakilan yang sudah kami undang kali ini. Peserta undangan kita yang mewakili, yang kami hormati, yang mewakili dari Bank Indonesia, perwakilan Provinsi Aceh. Kemudian sudah hadir juga Bapak dari mewakili Otoritas Jasa Keuangan Aceh, ya Pak ya, makasih Pak. Kemudian dari Pusat Badan Statistik, dari Bursa Efek Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Kedex Aceh, Bapeda Aceh, Baitul Mal Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Dinas Syariat Islam Provinsi, dan yang mewakili Dinas Registrasi Kependudukan Aceh. Kemarin dia sudah kita lakukan MOA. Kemudian dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Aceh Besar, Dinas Ketatakerjaan, Dewan Syariah Aceh, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Aceh, Kanwil Direktorat Jenderal Pembendaraan, DJBPB Aceh, Kanwil DJP Aceh, KPPN Banda Aceh, Kanwil Kementerian Aceh, Ikatan Ahli Ekonomi Aceh, Masyarakat Ekonomi Syariah Aceh, dan beberapa yang lainnya termasuk Education USA, Wildlife Conservative Society, ICAOS, Global Ihsan, dan beberapa lainnya termasuk nih ada dari PT Transkonten, PT PEMA, Indico Space Telkom, Bank Aceh Syariah, terima kasih Pak. Kemudian juga dari BSI, BTN Syariah, BTPN Syariah, dan juga Bank Muamalah Indonesia, BPRS Mustaqim, Sun Life Syariah, Jasindo. Jadi ini tamu-tamu ini kami harapkan sebagaimana disampaikan Pak Warik II tadi, memberikan masukan Pak, keinginan kita untuk hadir dalam rangka untuk menginternasionalkan FEBI. Tentu masih banyak kekurangannya, oleh karenanya input dari Bapak nanti setelah presentasi tentunya akan memberikan banyak manfaat pada kita. Baik, untuk sesi pertama mohon operator membantu pakai slide ya. Pak Jalil salam ya kepada Bapak, kami persilahkan dengan segala hormat. Kalau ini sampai nggak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dekan, para wakil dekan, Bapak Ibu Kaprodi dan Sekretaris Prodi, Bapak Ibu para stakeholder dari beberapa instansi terkait, kami mendapatkan informasi untuk memberikan kebijakan atau gambaran umum terkait dengan rencana strategis dan indikator rencana strategis yang ada baik di lingkungan UIN Araniri
Kemudian untuk selanjutnya nanti bisa ditransformasikan ke setiap naskah rencana strategis, baik yang ada di UIN atau yang ada di fakultas. Sehingga kami menyiapkan materi bersifat umum juga Bapak Ibu. Jadi metodenya begini, kami akan mencoba mengkomunikasikan secara general, tidak secara spesifik betul. Kalaupun ada yang spesifik, itu hanya yang berhubungan dengan review visi dan misi yang kami terima beberapa waktu yang lalu, karena memang disampaikan oleh pihak FEBI dan kita memberikan catatan review. Baik, nanti kalau memang ada yang ingin ditanyakan, monggo silahkan, atau bagaimana Pak Moderator, kami akan mengambil waktu kurang lebih setengah jam ya Pak Moderator ya, kurang lebih ya, terhitung mulai saat ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini kita telah menyiapkan satu folder, dan folder ini nanti kami copy pastekan ke Pak Wadek 2 atau ke teman-teman yang ada di FEBI terkait dengan rencana dan arah ke depan. Jadi di sini ada 5 segmen Bapak Ibu yang berhubungan dengan induk pengembangan. Dulu ini kita berikan gambaran. Jadi kita bisa melakukan, atau UIN melakukan benchmark kemarin untuk sebelumnya untuk menyusun induk pengembangan itu dari beberapa tempat. Ya, kita sempat mengambilnya dari Sumatera Selatan ya, Palembang. Kemudian kita sempat mengambil dari Gorontalo Bapak Ibu. Ini induk pengembangan Gorontalo juga. Ini kita ambil. Kemudian dari Madinah Mandailing Natal walaupun kecil, dan ini RIP UIN Araniri sendiri yang akhirnya kita susun masih dalam bentuk Word. Kita susun waktu itu di 2015, kemudian menjadi sebuah RIP baku 2015-2039. Artinya ini masih menjadi payung untuk renstra setiap unit yang ada. Kemudian dari RIP baku tadi itu sempat sudah turun menjadi rencana induk pengembangan FEBI itu sendiri 2015-2030. Artinya FEBI tidak mengambil sampai 2039, tapi mengambil sampai 2030. It's okay, artinya tidak problem. Dan di dalam RIP 2015-2030 itu artinya FEBI sudah, atau di tahun terakhir, milestone tahap kedua. Milestone tahap kedua ini di tahun terakhir. Dan mulai 2025 dan 2000 sampai 2029 FEBI akan masuk ke milestone tahap ketiga. Oke Bapak Ibu. Kemudian kita berada di Provinsi Aceh, dan Provinsi Aceh ini sendiri di tahun 2024 itu sudah melakukan beberapa konsolidasi untuk arah pengembangan Aceh ini mau dibawa kemana. Misalnya ini Bapak Ibu, kami tunjukkan rancangan jangka panjang 2025-2045. Artinya ini akan dan sudah menjadi acuan UIN Araniri dalam konteks pendidikan. Nanti di sini bisa dilihat banyak sekali hal-hal yang terkait itu. Kemudian juga rancangan awal untuk pembangunan jangka panjang 2025-2045 ini juga kita coba pelajari
meskipun ini disiapkan di awal tahun 2024 kemarin, dan ini juga menjadi acuan Bapak Ibu, menjadi acuan kita. Kemudian yang wilayah juga ini masih dalam konteks jangka panjang 2000, ini yang terkait dengan infrastruktur dan kewilayahan. Nah, ini juga menjadi acuan yang diacu oleh UIN Araniri sebagai kebijakan umum, yang endingnya itu jangka panjang Aceh ini ingin juga menuju Aceh unggul di 2045. Kalau UIN Araniri sudah unggul di 2023 Bapak Ibu. Ini Aceh unggul Saisra ya. Jadi ini judul ini milik kita, artinya milik provinsi, yang mau tidak mau ini udah pasti harus menjadi acuan di samping acuan-acuan yang lain. Oke, kemudian ada buku 4 ini untuk 2045 nanti itu Indonesia menuju Indonesia emas. Jadi artinya Indonesia menuju Indonesia emas itu menjadi acuan untuk seluruh provinsi. Oke, kemudian terkait dengan pengembangan yang kami sampaikan tadi, jadi kita di UIN ini menyusun rencana induk pengembangan berdasarkan konsep-konsep yang ada di sini. Jadi artinya slide-slide ini menyimpan konsep-konsep seperti apa arah pengembangan UIN itu dikembangkan. Nah, kemudian begitu juga terkait dengan fakultas atau UPPS. Jadi penyusunan rencana induk, dia kan kategorinya ada 3. Yang induk itu untuk jangka panjang, kemudian yang strategis untuk jangka menengah 5 tahun, kalau jangka panjang bisa 20-25, kemudian untuk yang rencana operasional itu untuk 1 tahun, kemudian baru nanti di bawahnya rencana-rencana kerja semesteran atau triwulan. Jadi nanti seperti apa fakultas ini juga kami yakin sudah diikuti oleh teman-teman di UPPS, karena RIP UPPS itu sudah ada atau sudah jadi. Nah, kemudian ketika kita ingin menyusun Rensra yang akan datang, itu terlebih dahulu harus telah memiliki evaluasi untuk Rensra yang sebelumnya. Jadi evaluasi Rensra, kita memiliki evaluasi Rensra 2015-2019 Bapak Ibu. Ini yang evaluasi Rensra milestone pertama di sini. Kemudian nanti kami akan menyampaikan evaluasi Rensra milestone kedua 2020-2024 berarti ya. Dan 2024 yang kita maksud itu sampai September. Nah, nanti kita akan sampaikan. Tapi secara historis, ketika kita ingin menyusun rencana ke depan, kita harus mendapatkan informasi-informasi ke belakang. Jadi ketika 2015-2019 itu ada evaluasinya, kemudian yang kemudian disusunlah Rensra 2020-2024 untuk UIN. Ini nanti bagaimana dia bisa turun ke fakultas. Kemudian teman-teman nanti ini yang ingin menyusun Rensra ke depan itu perlu mengetahui laporan kinerja dari 2020 sampai 2024. Ini di file ini teman-teman bisa membuka laporan kinerja. Ini juga di file ini bisa dibuka laporan kinerja selama 5 tahun. Nanti kami tambahkan satu lagi yang 2024 sampai September, karena yang sudah full hanya sampai 2023
yang sudah full 1 tahun, maksudnya 12 bulan. Nah, ini juga akan menjadi acuan. Nah, kemudian laporan kinerja tadi perlu diingat nanti oleh tim penyusun, itu sudah direview. Dan review itu memberi catatan apa yang bermasalah, apa yang menjadi koreksian, sudah direview. Nah, jadi ini penting. Kemudian Bapak Ibu, ini evaluasi implementasi Renstra. Ini contoh benchmark kalau memang nanti untuk diambil. Bagus kami lihat strukturnya. Kemudian penilaian dan evaluasi indikator Renstra. Jadi ini kami sampaikan secara cepat Bapak Ibu untuk yang segmen ini, karena tadi ada spesifik yang diarahkan untuk indikator. Pengertian tidak usah lagi. Indikator ada 3, sasaran, program, dan kegiatan. Kemudian ini ada yang sasaran, yang dimerahkan ini sasaran Bapak Ibu. Nah, ini yang sasaran. Kemudian ada yang indikator sasaran, ini juga ada. Kemudian ada yang indikator kinerja program, ini juga ada. Kemudian dilakukan pengukuran dengan diberikan penilaian. Seperti apa pengukuran itu dilakukan, lalu dilakukan evaluasi terhadap indikator tadi. Ini yang secara sederhana untuk dia dikerjakan. Oke. Kemudian masuk kita ke penyusunan Renstra. Nanti tim penyusun, monggo kami menyiapkan bahan seperti apa penyusunan rencana strategis baik untuk perguruan tinggi. Kalau di sini khususnya fakultas itu dilakukan. Ini konsep-konsep ini bisa menjadi acuan Bapak Ibu. Komponen yang diperlukan itu apa, misalnya kan Undang-Undang Pendidikan Tinggi ini masih tetap digunakan untuk perguruan tinggi. Kemudian RPJMN 2025-2029 ini yang akan kita hadapi, dan ini menjadi kebijakan. Apa yang menjadi kebijakan nasional di sini, apa yang menjadi kebijakan provinsi seperti yang kami sampaikan di awal tadi, juga apa yang menjadi kebijakan UIN Araniri yang sudah disosialisasikan pada raker minggu yang lalu Pak Dekan ya. Nah, itu juga ikut dikutip menjadi arah kebijakan. Nah, ini termasuk bagian dari arah kebijakan 2025-2029. Ini semua arah kebijakan. Kita mengambil di sini posisinya yang sebelah kiri ini fakultas atau UPPS, mengambil dari perguruan tinggi, dari UIN Araniri. Kemudian UIN Araniri mengambil dari Diktis, ini ada di Kemenak, induk instansi vertikal kita. Oke, nah, begitu selanjutnya seperti apa dia dikondisikan, nanti juga ini bisa dilakukan. Kemudian kita lihat kriteria sistematika. Jadi Renstra yang Bapak Ibu susun itu harus memiliki indikator ketersediaan ini. Kalau untuk universitas disahkan oleh rektor, kalau untuk fakultas disahkan oleh dekan. Jadi ini akan dievaluasi apakah ada latar belakang pemikirannya, ada landasan hukumnya, visi fakultasnya, misi fakultasnya, tujuan strategis fakultasnya, RPJMN juga untuk fakultas dari mulai RPJP sampai RPJMN, analisis kondisi objektif, ada analisis SWOT, ada sasaran strategis seperti yang kami gambarkan di atas, kemudian ada kesinambungan antara Renstra UIN dan FEBI, antara Renstra FEBI yang milestone 1, 2, dan 3, itu juga nanti kita lihat. Kemudian indikator kinerja
ini wajib ada, wajib dimunculkan matrik target capaian indikator juga. Matrik capaian indikator ini wajib dimunculkan Bapak Ibu. Matrik capaian indikator, tidak hanya indikatornya saja, kesinambungan target dalam 5 tahun, dan indikator tadi memenuhi kriteria umum. Ini yang kita sering dengar SMART, ini sudah menjadi kriteria umum. Kemudian apa yang menjadi program dan strategi untuk mencapai sasaran tadi. Maksudnya di sini kegiatan apa yang akan dilakukan, kegiatan-kegiatan apa. Karena kita tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Warek 2, internasionalisasi, maka dominasi kegiatan yang dilakukan juga dalam bentuk kegiatan-kegiatan internasional yang akan diprioritaskan. Nah, kemudian nanti tim Bapak Ibu, ini sampling cara kerja yang kita sempat lakukan. Jadi ini modelnya memang dibantu oleh Pak KBA kami kemarin. Jadi ini ada, dibentuklah tim ini, sub-sub tim yang diperlukan, ini dibentuk semua Bapak Ibu, kemudian dibagi kerja, kemudian dibuat agenda-agenda, dibuat mekanisme evaluasi, kemudian nanti ada distribusi yang ingin ditonjolkan, pembahasan-pembahasan indikator pencapaian, ini semua dibuat sampai ke milestone-milestone-nya dan siapa yang melakukan. Kemudian capaian Renstra Febi 2020-2024 itu juga harus dimunculkan. Kalau bisa model pembagian yang tadi itu bisa diwujudkan dalam bentuk job desk yang lebih terperinci lagi. Untuk menyusun Renstra, kita mengacu kemari dan kita akan mengacu ke yang 2024. Artinya untuk yang setiap tahun dia, setiap 5 tahun dia selalu keluar peraturan Menteri Agama. Nah, ini yang kami sebutkan contoh lampiran matrik dari Bapak Ibu. Jadi ketika kita udah membuat visinya apa, misinya apa, jadi di situ ada gambaran tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program sampai kegiatan. Jadi yang model ini itu dihadirkan. Ini banyak Bapak Ibu ini. Artinya cukup banyak dimunculkan semua matriknya. Begitu juga target kegiatan per tahun mulai dari 2025. Ini dari sisi jumlah. Kalau ini model UIN berarti model fakultas apakah jumlahnya lebih sedikit. Dan ini terus dimunculkan sampai seluruh kegiatan yang ada di matrik tadi dihadirkan di sini. Ini tim Renstra, artinya dia memang harus ada tim. Jadi tim kecil Renstra yang ada di UIN nggak rame orangnya, dikoordinasikan oleh Pak Warek 2. Kemudian tim intinya 3 orang saja Bapak Ibu, tim inti diketuai oleh Pak KBA, kemudian didampingi oleh Ketua LPM kami sendiri dan Kepala SPI Pak Azarsah, hanya 3. Kemudian 3 orang lagi itu diambil dari perencanaan, dan dalam hal ini ketua timnya Pak Yasir, kemudian 2 kasub tim fungsinya Pak Aulia dan Pak Marlian. Jadi kita bekerja hanya dengan jumlah itu orang, hanya dengan jumlah konseptor utamanya Pak Prof KBA. Makanya di sini nggak banyak-banyak. Artinya kayak kami mendapat pekerjaan lumayan menyita energi juga untuk menghadirkan Renstra kemarin. Ini yang menjadi tugas kami, makanya di sini ditulis. Kemudian kita pindah ke
Di antara problem kemarin, makanya ini kenapa ada artikel ini. Jadi ada optimalisasi pelayanan dan pendapatan Badan Layanan UIN. Jadi artinya kalau memang Febi nanti ada konsep untuk juga bisa memberikan kontribusi pendapatan BLU, maka perlu ada kerangkanya. Kemudian tahapan penyusunan Rensra. Ini tahapan yang bisa diadopsi Bapak Ibu. Semoga bisa diadopsi oleh teman-teman. Dia mulainya dari mana ini? Bentar ya. Nggak terbaca mungkin nanti oleh tim aja bagaimana. Jadi artinya kita ada pembagian tugas dan fungsi di sini, tahapan penyusunan, kemudian udah dibagi kerjanya seperti apa, oleh tim siapa, ini semua udah kita susun. Ini untuk sampling, siapa tahu nanti Febi. Kemudian Bapak Ibu yang dari fakultas ini, kita ada keputusan Menteri Agama Mei 2024 tentang standar pelayanan minimum. Ini harus menjadi acuan. Jadi langsung kita pindah ke lampiran. Jadi udah ada pada lampiran ini standar pelayanan minimum yang menjadi kebijakan umum dalam penyusunan Rensra universitas dan termasuk Rensra fakultas. Jadi di sini ada jenis pelayanan, indikatornya apa, ini kompetensi lulusan misalnya Bapak Ibu. Ini udah ada definisi operasional standar dari mulai baseline 2022, ini sudah ada target sampai 2027. Jadi artinya ini harus menjadi acuan bagi UPPS yang menyusun rencana strategis. Jadi nanti di sini bisa cukup banyak hal-hal yang menjadi kebijakan di sini. Penerimaan mahasiswa jalur mandiri kah, jalur apapun, kompetensi. Ini udah ada semua yang sampai 2027. Standar proses. Jadi ini nanti perlu diingat, dia harus menjadi acuan. Oke. Kemudian ini bisa menyusul untuk rencana operasional. Seharusnya dia di nomor 4 Bapak Ibu, kami koreksi langsung, dia seharusnya di nomor 4. Kemudian yang Rensra PB ini di nomor 3. Sebentar. Oke. Jadi ini yang tadi kita sebutkan di awal, PB telah memiliki RIP. Ini satu. Kemudian Febi telah memiliki Rensra 2020-2024. Dan ini enggak kita buka, kenapa? Artinya apa yang menjadi isian Rensra ini udah jelas, dia harus dilanjutkan ke 2025. Kemudian yang perlu diingat, ada rencana strategis induk kita di Jakarta 2025-2029, dan rencana induk ini sudah kita turunkan di dalam rancangan Rensra UIN, dan itu nanti perlu diturunkan oleh fakultas. Kemudian juga ada pengembangan model-model inovasi yang juga perlu menjadi acuan. Jadi ada program prioritas nasional seperti kami sebutkan tadi, ada program prioritas, ada kegiatan prioritas. Ini juga menjadi struktur baru di dalam pendidikan tinggi. Ini juga kita jadikan acuan kebijakan umum. Kemudian nanti bagaimana dia
derivasi ke kegiatan yang lebih spesifik, disinilah dia turun. Untuk yang ini yang pelayanan mahasiswa misalnya Bapak Ibu. Jadi program apa saja yang dimunculkan, kemudian bentuk layanannya apa saja, itu juga dituangkan dalam sebuah naskah. Ini khusus untuk mahasiswa. Kemudian nanti ada untuk dosen. Ini yang khusus dosen, apa yang menjadi programnya. Kalau memang ada beasiswa internasional seperti apa, dosen dan mahasiswa internasional, artinya sudah memang dimunculkan indikator atau judul internasional di sini. Kemudian juga untuk kegiatan reputasi untuk penyedia tenaga kerja. Jadi artinya UIN ini nanti juga termasuk sebuah institusi yang akan pasok, begitulah kita bilang, tenaga kerja. Ini juga apa yang harus dilakukan udah kita jabarkan di sini, yang tinggal nanti diambil oleh pihak fakultas. Ini tenaga pengajar dan mahasiswa. Ini juga udah kita, ini kita udah mengambil format yang lebih kekinian. Dosen adjunct kalau dulu mungkin nggak familiar ya, sekarang sudah mulai kita munculkan di dalam Renstra 2025-2029. Jadi ini udah kita munculkan, dan ini kita coba hadirkan secara lebih spesifik Bapak Ibu untuk setiap indikator-indikator yang sifatnya general tadi. Sitasi publikasi ilmiah, ini juga udah kita munculkan. Sitasi publikasi ilmiah, kemudian yang berhubungan dengan reputasi akademik, ini juga udah kita munculkan. Dan ini arahnya semua untuk mendukung internasionalisasi. Kemudian yang berhubungan dengan ini kerangka kebijakan pendidikan tinggi. Ini yang kita sebutkan, yang kami acu atau yang UIN acu di dalam menyusun Renstra UIN yang naskahnya sudah tersusun. Lalu ini yang kami maksudkan tadi dengan evaluasi Renstra. Tadi sebelumnya di awal kami telah menyampaikan evaluasi 2015-2019. Kemudian ini sudah ada evaluasi 2020-2024. Dan berdasarkan evaluasi ini, kami tim menyusun Renstra. Yang Renstranya insya Allah naskahnya sudah selesai. Sebentar lagi kita tunjukkan. Walaupun dia sifatnya masih drafting ya. Jadi berdasarkan ini semua tersusunlah ini Bapak Ibu. $500 QS Asia, Pak Moderator Husa Isra. Dan ini nggak ada tawar-menawar. Pak Warek 2 sudah menyampaikan tadi. Jadi kita berada pada milestone ketiga. Nah ini dia. Ini untuk gambaran Bapak Ibu, UIN Aranir memiliki 5 milestone. Milestone 1 dan kedua udah kita lalui dan sudah kita lampaui. Termasuk milestone kedua kemarin unggul, sudah kita dapatkan. Ada satu hal di milestone kedua ini kita bocorkan aja, yang nggak ada sebelumnya dalam Renstra, tetapi akhirnya diadakan, kedokteran Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah kemarin sudah diberikan rekomendasi oleh Kemenkes. Sebentar, kami ingin buat Renstra
Jadi Rensra dalam kerangka kedokteran. Nah ini akhirnya kita buat penyelarasan kemarin Bapak Ibu. Rensra ini mana dia? Ah ini. Jadi di dalam Rensra 2020-2024 UIN Araniri itu merencanakan Fakultas Kesehatan, dan itu telah diinisiasi melalui hibah Akademi Keperawatan yang sekarang baik secara tempat berada di samping DEKMI, kemudian Akademi Farmasi yang secara tempat berada di Jalan Jambotape, dan rencana dari itu menghadirkan Fakultas Kesehatan. Nah, ternyata yang terjadi justru enggak Fakultas Kesehatan, Pak, langsung naik ke Fakultas Kedokteran. Jadi kalaupun nanti ada divisi kesehatan, ketika Fakultas Kedokteran ini hadir, dia akan berada di bawah lingkup itu. Nah, itu termasuk hal yang di dalam perencanaannya di luar dari rencana. Kami bisa sampaikan di luar rencana karena faktanya sudah terjadi itu di luar rencana. Tapi sekarang sudah berproses, dan ini diharapkan rampung dan bisa menerima mahasiswa di tahun 2025. Kita baru menyelesaikan 1 visitasi Kemenkes, masih ada 3 visitasi lagi. Ya, semoga didoakan Bapak Ibu ya. Tadi kita sampai di mana? Sebentar. Nah, ini tadi ya. Nah, jadi sekarang kita berada di sini Bapak Ibu, 500 Asia. Ya, jadi 500 Asia. Ini arah kebijakan yang dikembangkan, ya kan? Wajib belajar 13 tahun tetap, pemerataan akses tetap. Jadi ibaratnya kalau kita di sini wajib belajarnya itu kalau yang regulasi terbarukan sudah sampai SLTA lah. Artinya seorang anak sampai umur 18 tahun wajib belajar. Makanya undang-undang perkawinan kita mengizinkan menikah di atas 18 tahun, 19 tahun. Jadi kalau ada pernikahan yang masih 16, 17 atau 15 itu masih legal girl lah. Jadi dia masih dalam kewajiban belajar. Nah, ini kertas kerja yang prioritas, artinya mungkin Bapak Ibu dapat gambaran umumnya saja karena ini cukup banyak memang untuk bisa kita kupas. Kemudian 12 strategi yang ditawarkan Bapak Ibu, 12 strategi yang ditawarkan, ini dia strateginya, dan ini strategi turun nanti ke FEBI. Kemudian rumusan visi dan misi ini dicoba untuk disesuaikan. Kemudian tahun apa kita memperoleh apa, Bapak Ibu, ini udah kita susun 2000 sampai 2029, inilah yang kita peroleh. Jadi ini ada pembagian 2025, ini yang kita peroleh. Kemudian 2027 ini yang kita peroleh. Kemudian 2030 ini memang lebih cepat kalau kita lihat di sini WCU-nya di sini. Tapi ya semoga menjadi kenyataan lah. Artinya ini rumusan visi yang udah kita siapkan Bapak Ibu. Ini target-target indikator. Tadi kan ada 12 strategis yang kita hadirkan. Ini indikatornya Bapak Ibu. Ini targetnya, ini program. Kegiatan tadi sampai udah kami munculkan di awal. Jadi ini semua bisa menjadi masukan untuk ini kemarin sudah sempat dipaparkan di dalam ini juga di dalam raker. Ini kesuksesan alumni, ini strategi kerjasama, keterlibatan secara global
artinya kita sudah melibatkan diri secara global, kemudian perbaikan dan evaluasi secara berkelanjutan, pembelajaran. Ini udah kita masukkan semua. Ini bagian dari kegiatan yang bisa dilakukan. Jadi mulai dari yang berhubungan dengan kemitraan industri, ya, kemudian efisiensi, penguatan alumni, apa semua udah kita paparkan di sini Bapak Ibu. Oke, kemudian ada masukan Bapak Ibu. Ini bagus dari Pak Mujahid Hamdan. Dari 12 rencana strategi kita itu diminta ditambah 2 menjadi 14. Nah, jadi ada masukan dari beliau. Ini diminta tambah. 1, meningkatkan pendapatan industri dan tata kelola. 1 lagi, membangun industri income. Lagi kami coba konsolidasikan. Apakah 2 ini akan kita includekan di dalam 1 dari atau 2 dari 12 atau didistribusikan atau dihadirkan sendiri. Oke. Ini matrik indikator yang diberikan masukan. Kemudian kita memiliki slogan Bapak Ibu, Pak Rektor itu sinergi energi kebangsaan ya, sinergi membangun negeri. Jadi sinerginya kita rangkum di sini sebagai sebuah slogan lah ya. Kemudian struktur Rensra nanti bentuknya kurang lebih seperti ini. Walaupun Rensra, dia mengikuti struktur Rensra. Kemudian masukan terakhir yang kami sampaikan, artinya ini sempat catatan terakhir kami Pak Dekan ya, beberapa hari yang lalu ketika mereview Rensra dan rencana Rensra, ini milik UIN, ini catatan kami Bapak Ibu. Ini misalnya fakultas menggambarkan keilmuan ekonomi dan bisnis. Ini catatan kami. Ini kita minta untuk dipertimbangkan untuk yang misi. Catatan kami juga. Kemudian aspek moderasi. Ini kita minta untuk disinggung karena menjadi program prioritas Kementerian Agama. Moderasi. Ini juga kita minta masalah ICT dipertimbangkan. Di sini menyelenggarakan. Jadi merealisasikan juga kita coba. Artinya kerjasama ini kalau bisa bahasa operasional untuk diimplementasikan itu dioperasionalisasikan atau diimplementasikan. Ini saran kami bukan JUJ ini bukan dijadikan prinsip, tapi dia inherent di dalam pelaksanaan organisasi. JUJ-nya itu tidak jadi prinsip yang nanti dia, tapi dia udah embedded lah, artinya udah menyatu di dalam pelaksanaan implementasi. Begitu juga kami berikan saran masukan untuk tujuan ini, untuk tujuan sinkronisasinya dengan tujuan UIN yang membahas lulusan. Ketika membangun ini, di sini ada kata meningkatkan kualitas lulusan. Artinya di sini fokusnya di lulusan, tapi waktu sampai kemari nggak nampak. Ini udah kita beri masukan. Ini juga JUJ kita mintakan dia menyatu lah. Oke, ini kami berikan catatan kemarin itu 7 Oktober. Baik, Pak Moderator, demikian gambaran umum, kurang lebih kami mengambil waktu setengah jam atau 30 menit untuk memberikan informasi umum. Dan selanjutnya semua data ini nanti monggo silahkan bisa di copy paste untuk menjadi acuan tim Rensra FEBI dalam kerangka menyusun rencana strategis 2025-2029. Terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Jalil Salam yang telah memberikan gambaran ini. Memang sangat teknis Bapak Ibu ya. Insya Allah ini akan kita bawa ke sesi siang, tapi itu untuk internal saja, tidak ikut stakeholder ya.
Namun karena sudah kehadiran stakeholder, kita juga ingin membuka, bisa Pak Jalil ya, beberapa menit ya, bahwa tadi ada beberapa hal yang disampaikan ya, termasuk misalnya tentang pengembangan model-model inovasi ya. Ini mungkin di antara Bapak atau apa ada melihat bahwa kedepannya seperti ini loh pengen kami staff. Jadi kami ingin merekrut alumni yang punya kompetensi yang seperti ini, dan kemudian mitra-mitra kemitraan apa yang bisa dibangun dengan FEBI dan segala macam, ini juga bisa disampaikan. Khususnya tadi, kalau yang teknis, insya Allah itu kami nanti akan membahasnya di pasca zuhur sampai dengan asar. Baik, silakan Bapak Ibu jika ada 1-2 masukan kami ingin dapatkan. Ada Bapak Ibu? Dari, silakan. Mungkin dari Pak OJK. OJK ada literasi keuangan gitu Pak, ada kaitannya dengan kemajuan FEBI ke depan ya. Boleh. Oh nanti aja, oke. Baik, yang lain silakan. Oke, silakan. Sebutkan namanya Pak dan kemudian masukannya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali, saya dari Indigo Space Telkom, bernama jurnalis, nggak ada hubungan sama kewartawanan, tapi nama saya. Kita melihat perkembangan bisnis ini kan juga nggak lepas dari aspek digital, jadi bisa juga nanti dimunculkan aspek-aspek yang berhubungan dengan kedigitalisasian dalam bisnis gitu. Meskipun dia bisnis syariah pun sekarang sudah banyak, platform digital pun sudah banyak yang bermain ke arah digital gitu. Banyak sekali platform pembiayaan pun mengkhususkan digital. Nah nanti gak apa-apa nih teman-teman dari FEBI juga bisa mengikut sertakan teman-teman yang stakeholder yang berhubungan dengan digital untuk bisa diikut sertakan mungkin dalam penyusunan berbagai macam, mungkin yang lebih teknis ke kurikulum lah, kurikulum. Bahkan di beberapa kampus tuh sudah ada jurusan bisnis digital gitu. Saya lihat di Muhammadiyah sudah ada, di UTU pun sudah ada. Jadi cukup potensial ke depan apabila anak-anak dari lulusan ekonomi juga bisa memiliki pengetahuan bagaimana menjadi user di digital, tidak hanya menjadi player gitu. Terima kasih Pak. Oke, baik. Jadi kita juga memang strategi untuk pengembangan digital ini. Kalau Bapak Ibu lihat, artinya pembelajaran berbasiskan ICT, artinya ini juga nanti kita coba koreksi penggunaan berbasis yang selama ini kami gunakan. Itu terkadang waktu implementasinya bias Bapak Ibu. Makanya kita berharap yang sebelumnya berbasis A, berbasis B, itu bisa kita buat inherent, embedded. Jadi memang kampus UIN Araniri ini secara proyeksi bukan seperti kampus UIN Universitas Islam Cirebon. Kita memiliki PTKIN. Nama PTKIN itu Universitas Cyber Bapak Ibu. Namanya Universitas Islam Cyber Cirebon. Nah itu memang dia A sampai Z semuanya digital. Kalau kayak kita tetap digital itu atau platform digital atau yang dihubungkan dengan digital itu menjadi fokus. Meskipun catatan yang bisa kami peroleh sebagai evaluasi dalam 2 periode Renstra, aspek yang berhubungan dengan dimensi ini masih menyisakan problem. Ini dirasakan oleh dosen-dosen Pak Isra ya, artinya dari sisi implementasi IT UIN. Nah, namun karena proses penyusunan Renstra UIN kita ini sifatnya masih bergulir dan belum terbungkus, maka aspek yang berhubungan dengan digital tadi ini akan kita pertimbangkan untuk bisa mengambil posisi tidak hanya sebagai penonton atau tapi lebih ke pemain lah, atau sebagai pihak yang lebih in charge.
Itu mungkin masukannya kita terima Pak Isra. Ini kan berbentuk masukan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Insya Allah juga nanti di turunan Renstra Febi ini sesuatu yang memang sebuah keniscayaan hari ini bahwa memang digitalisasi ini sudah harus dikembangkan dan mahasiswa juga alert ya. Apalagi mahasiswa sekarang dengan generasi Z-nya itu sangat dekat dengan urusan-urusan IT seperti ini ya, dengan digital. Baik, ada lagi Pak? Kalau tidak ada, oh ya, baik, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Pak dari BTPN Syariah. Kebetulan bisnis kita itu banyak di daerah karena berfokus pada pembiayaan ultramikro Pak. Tentunya kita itu mengelola banyak SDM karena memang kita tuh mainnya tuh di pelosok-pelosok. Nah, problemnya sama anak-anak zaman sekarang itu Pak, kalau kita lihat dari sisi akademis, dari sisi teknologi dan digital, nah itu oke Pak. Tapi dari sisi karakter, mental, kemudian tanggung jawab, kemudian adab, nah itu saya rasa perlu ditekankan lagi kepada generasi-generasi saat ini gitu ya Pak. Dan itu hampir hilang di zaman sekarang gitu. Nah nanti sudah kita interview gitu kan Pak, kemudian sudah kita paparkan, jalan 3 hari, seminggu, resign, dan itu tanpa kabar gitu Pak. Kalau kita bilang bahasanya tuh sporing lah gitu, jadi tanpa kabar. Kemudian ada sisi-sisi juga mental-mental yang terpengaruh dengan gaya hidup ya Pak, sehingga muncul fraud gitu. Fraud itu banyak karena memang lihat sisi kiri kanan, oh iya yang satu pakai iPhone, yang satu ganti sepeda motor dan segala macam gitu kan. Tapi mereka itu tidak melihat kemampuannya gitu, kemampuannya dari sisi finansial. Yang terakhir ketika terjebak di misalkan di karena mereka tuh collection juga kan, tidak disetor gitu apa segala macam gitu kan, dan juga terjebak di pinjol dan sebagainya gitu ya. Jadi mental-mental seperti itu yang tidak ada di generasi saat ini gitu. Kalau kita zaman yang milenial atau sebelum milenial, nah itu mental untuk kerjanya kan luar biasa kan Pak. Yang penting kerja gitu ya. Kemudian jujur, tanggung jawab, dan punya integritas. Kalau yang sekarang itu perlu, saya pikir ya perlu untuk pendidikan karakter yang lebih jelas gitu ya Pak. Adab yang lebih jelas, kemudian punya integritas dan tanggung jawab yang lebih baik gitu. Itu aja Pak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Sadikin dari PT PEMA, BUMD Pemerintah Aceh. Izin, sebenarnya kita di PT PEMA banyak kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan bisnis, khususnya dalam menciptakan bisnis-bisnis baru untuk pemerintah. Banyak hal yang kita lihat kendala ya selama ini, bagaimana bekerjasama dengan dengan tim khususnya, dimana salah satunya berkaitan dengan skill. Jadi memang ada skill-skill tertentu khusus untuk sekarang ini, untuk pembaruan sekarang ini, seperti inovasi analis seperti itu atau data analis. Nah itu masih kurang. Kita mungkin secara akademisi hanya mempelajari secara umum aja. Jadi perlu memang pembaharuan yang bisa mensupport skill-skill khusus. Mungkin tadi juga sudah disampaikan oleh rekan yang dari bank. Salah satunya juga hal non skill seperti komunikasi atau negosiasi yang lainnya perlu diimplementasikan juga dalam rencana ini. Selanjutnya mungkin juga perlu menurut saya pengalaman ya, bagaimana sebagai mahasiswa tapi bisa magang seperti itu, sehingga ketika para mahasiswa lulus dan bisa terjun di dunia kerja itu tidak lagi kaget seperti itu Pak.
dan bisa mudah dan serta cepat beradaptasi di lingkungan dunia bisnis ataupun usaha. Oke, itu aja mungkin Pak. Makasih. Ya baik, ini kalau yang Dienta tadi ini memang masukan terkait dengan hal yang bersifat karakter building Pak ya. Artinya kami akui memang kalau kita melihat dari rencana strategis yang ada ke depan ini, di sini memang aspek yang berhubungan dengan hal-hal spiritual atau apa, dia tidak muncul sebagai judul strategis. Dia tidak muncul sebagai judul strategis. Tetapi di dalam proses implementasi itu dengan beberapa struktur yang dimiliki oleh universitas melalui penguatan ma'had jamiah atau asrama yang kita miliki, juga melalui pusat koordinasi kemoderasian yang kita miliki, itu memang kita ingin mengupayakan. Namun hasil evaluasi juga yang ditemukan pada periode Rensra yang lalu, Araniri itu belum sukses untuk menghadirkan yang seperti diinginkan benar oleh para stakeholder. Artinya mahasiswa yang menjadi output itu masih belum maslahat betul. Nah, itu dalam catatan artinya. Maka sehingga ini juga menjadi tugas bersama di PB juga, bagaimana artinya tidak hanya dalam kerangka mendidik mereka secara kognitif, tetapi juga ikut mengisi, dan itu monggo jika ingin dimunculkan di rencana strategis. Artinya pada kegiatan yang berhubungan dengan mahasiswa misalnya, di situ ada additional activity, yang additional activity ini bisa memberikan muatan, karena kita khawatir juga tadi waktu menyimak ketika mahasiswa itu sudah dengan hedonismenya itu ya, kemudian apalagi sampai perilakunya sudah mengarah ke proud. Nah, itu memang menjadi catatan ini Pak Moderator, Pak Dekan. Kemudian yang untuk skill untuk magang, nah ini memang sepertinya ada pesan khusus. Jadi kita di sini ini memang dari 10 UPPS karakternya memang beda-beda, dan ini nanti kami akan coba dapatkan lebih dahulu evaluasi dari proses pelaksanaan Rensra PB dalam 5 tahun. Nah, itu kita perlu dapatkan evaluasinya juga Pak. Jadi apakah pengiriman mahasiswa-mahasiswa ke tempat tertentu yang belum dipersiapkan dengan skill yang memang mereka bisa terjun langsung, atau memang sudah tapi mereka sendiri yang tidak adjust lah dengan itu. Ini nanti mungkin pihak dari fakultas bisa memberikan informasi lebih spesifik untuk yang pertanyaan atau masukan yang kedua tadi. Demikian Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Jalil. Nanti kita coba lihat kembali teknisnya ya, membawa masuk. Ini alhamdulillah karena ada tokoh Renstra di UIN, jadi langsung ide-ide karakter building seperti itu tadi itu langsung juga ditangkap di level UIN-nya, jadi kita bisa sinergi ya dengan fakultas. Terima kasih Pak Jalil karena beliau ada agenda berikutnya. Insya Allah selanjutnya kita akan melanjutkan dengan terlebih dahulu dengan Profesor Nisful ya. Assalamualaikum Bu Nisful. Masih di layar, masih terhubungi tapi ini belum ya. Sebentar Bu ya, kita koneksikan dengan proyektor yang ada di ruang. Pamitan Bapak Ibu ya. Baik. Yuk, assalamualaikum.
internasionalisasi, karena kriteria dari Lamemba ya sekarang ya, lembaga akreditasi mandiri ekonomi, manajemen dan bisnis, itu harus banyak kegiatan-kegiatan internasionalnya. Oke, next. Bapak Ibu sekalian, ini visi yang masih sifatnya tentatif ya, karena akan berubah seiring dengan berubahnya visi UIN, karena UIN akan masuki visi baru ya, menjadi universitas yang unggul QS 500, dan UIN juga masih menunggu visi dari Kementerian Agama ya. Tapi ini visi temporer kita yang sudah kami bahas ya dalam minggu yang lalu bersama para tim penyusun Renstra, menjadi fakultas yang unggul dalam pengembangan keilmuan ekonomi dan bisnis berlandaskan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal, berdaya saing internasional di Asia Tenggara tahun 2030. Mohon masukannya untuk visi kita ini. Ada beberapa kata kunci ya yang ingin kita capai, unggul, kemudian ada nilai-nilai keislaman, kemudian nilai-nilai lokal ya, kemudian berdaya saing internasional. Jadi sudah komplit di situ, mulai dari fondasi local values-nya, kemudian ya keislamannya, dan internasionalisasinya. Berikutnya misi kita ada 5 Bapak Ibu sekalian, dan ini menjadi ranah ya untuk kerjasama bersama Bapak Ibu semua untuk pengembangan anak-anak kita ke depan. Yang pertama di bidang pendidikan, misinya adalah menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ekonomi dan bisnis berlandaskan nilai-nilai keislaman, kearifan lokal, dan berwawasan internasional. Jadi pendidikan ini sejak tahun 2022 ya Pak Isra, kita sudah ada kelas internasional. Jadi 2022 kami benchmarking ke 3 kampus ya di Yogyakarta, International Universitas Islam Indonesia, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan UIN Sunan Kalijaga. Nah, mereka sudah ada kelas internasionalnya dan ada International Undergraduate Program. Nah, di kita juga sudah mulai ya, sejak tahun 2023 itu sudah mulai angkatan pertama dan sekarang angkatan yang kedua di kelas internasional. Nah, bedanya adalah bahasa pengantar yang dipakai itu menggunakan bahasa Inggris ya. Kemudian kurikulum juga berbahan dari referensi-referensi Inggris ya, ataupun referensi-referensi internasional. Kemudian penelitian menyelenggarakan penelitian dan diseminasi karya akademik di bidang ekonomi dan bisnis Islam untuk menjawab permasalahan ekonomi lokal, nasional, dan internasional. Beberapa dosen sudah menjadi mitra dengan Bapak Ibu sekalian, dengan para stakeholder, ada penelitian dengan Basnas ya, Baitul Mal, BPS, kemudian dengan BSI ya, dan Bank Aceh. Nah, jadi kita sudah menjadi mitra penelitian bersama Bapak Ibu sekalian, termasuk dengan Badan Wakaf Indonesia. Kemudian pengabdian masyarakat. Nah, ini yang kita lakukan dan tadi sudah disampaikan bahwa kita perlu menyelenggarakan pendidikan pengabdian kepada masyarakat secara partisipatif dan berkolaborasi ya, dengan mitra lokal, nasional, dan internasional. Dan tadi disampaikan juga bahwa bukan programnya saja ya yang harus internasional. Dan dengan melibatkan mitra-mitra, beberapa yang sudah kita lakukan, kita mitranya lokal dan internasional ya. Kemarin ada datang dari Kanazawa University dari Jepang, itu mereka datang ke sini 5 orang, 4 orang mahasiswa dan 1 orang dosen dari Jepang. Kita mitra dengan berbagai lembaga di Banda Aceh ya, dan juga sebelum itu sudah ada datang dari University Malaya ya, dan dari Thailand ya, Yala Rajabat University. Jadi beberapa mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang sudah pernah terlibat ya dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian berikutnya tata kelola. Ini sudah mendapatkan masukan tadi untuk menyelenggarakan pengelolaan Tridharma perguruan tinggi, keuangan dan sumber daya manusia dengan prinsip good university governance,
dan bidang kerjasama, menyelenggarakan kerjasama strategis dengan mitra lokal, nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, ini yang menjadi tugas kami Bapak Ibu sekalian, dan kami sangat perlu bantuan ya dari Bapak Ibu semua. Next. Milestone kita secara step by step ya, perkembangan FEBI, dan kita menuju ke Renstra kita yang ketiga. Di Renstra yang pertama kita sudah selesai, itu penguatan fondasi tata kelola fakultas 2015 sampai 2019. Kemudian yang kedua, tahapan penguatan daya saing nasional, itu juga sudah kita lakukan dengan bagus. Artinya FEBI sudah direkognisi sebagai fakultas ya, dengan mitra-mitra nasional ya. Seringkali kalau kementerian buat kegiatan di Banda Aceh, kita diajak. Kemudian kita dengan berbagai ya, OJK, Bank Indonesia juga begitu. Kalau ada kegiatan di Banda Aceh, FEBI sering dilibatkan ya sebagai mitra tuan rumah. Kemudian kita menuju sekarang ke tahap yang ketiga Bapak Ibu, tahap penguatan daya saing internasional. Nah ini memang levelnya beda-beda ya. Ada yang UIN sudah ingin menuju ke QS 500 ranking. Sekarang kan ada dunia sekarang berlomba-lomba dengan ranking, termasuk universitasnya. Nah, jadi kalau masuk 500 QS ranking itu termasuk universitas yang diperhitungkan ya di kancah global. Nah, jadi Renstra kita yang akan kita susun ke depan itu termasuk ini ya. Dan kami mohon bantuan juga agar Bapak Ibu sekalian dapat membuka pintu-pintu kepada kami juga ya, dengan memperkenalkan berbagai mitra yang dapat kami kerjasama agar proses ini dapat berjalan ya. Terus, nah secara step by step, next berikutnya ini ada roadmap ya, roadmap yang kita coba ingin capai. Karena visi yang kita susun itu sampai terakhirnya 2030 ya. Jadi sejak 2023 tahun lalu itu kita sudah meletakkan baseline ya, meletakkan dasar untuk pengembangan fakultas kita. Kita satu prodi sudah di ISO, prodi ekonomi syariah, sudah ada international certificate pengelolaan ISO itu. Kemudian kelas internasional juga sudah ada, kemudian konferensi internasional juga sudah kita lakukan, international student mobility dengan mengirim mahasiswa keluar juga sudah kita lakukan. Adik-adik mahasiswa kita sekarang sudah akrab ya, ketika kita ada buka pengumuman, misalnya kita ingin ke Thailand, ke Bangkok, ke KL, nah mereka sudah mulai rame-rame yang daftar ya, untuk ikut kegiatan. Nah itu hikmah tersendiri ya dari akreditasi ini. Kemudian yang kedua, international exposure ya. International exposure ini kita mengekspos, mengakrabkan, membiasakan para dosen dan mahasiswa dengan internasionalisasi. Itu kita lakukan di tahun ini, sudah berjalan setahun dan tahun depan ya. Jadi kita sudah ada summer school Aceh, Summer School Islamic Business Economics and Finance, ASIBEF. Kita buat di Sabang kemarin ya. Pesertanya dari Malaysia, dari Universiti Malaya ada 33 orang mahasiswa datang ke kita. Kemudian dari Thailand, dari Yala Rajabat University 14 orang. Jadi ya, mereka juga sudah akrab dengan fakultas kita. Tinggal kami kenalkan lebih lanjut ya dengan Bapak Ibu sekalian agar juga bisa berpartisipasi dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang kami lakukan nanti. Terus di international recognition, nah 2026-2027 itu kita sudah ingin direkognisi, sudah mendapat pengakuan ya. Tadi sudah dikenal, nah sekarang sudah bisa mendapatkan pengakuan dari lembaga-lembaga luar ya. Misalnya dosen kita diundang untuk menjadi visiting lecturer, visiting professor ya. Kemudian mahasiswa kita juga bisa mengikuti berbagai lomba. Dosen diundang untuk menjadi penelitian bersama dalam matching grant ya, dan seterusnya. Nah ini yang ingin kita susun nanti dalam Renstra fakultas kita Bapak Ibu.
Kemudian international reputation 2028 sampai 2029 ya, sudah bereputasi, ini lebih tinggi lagi dari rekognisi, memang sudah dikenal dan mendapatkan penghargaan ya. Mahasiswa kita berprestasi, sudah memenangkan berbagai lomba termasuk akreditasi internasional. Terakhir unggul di Asia Tenggara. Nah, ini adalah mimpi ya yang ingin dicapai oleh fakultas sama Universitas UIN Araniri yang memang Pak Rektor sangat memiliki komitmen penuh ya untuk mengembangkan UIN ini agar menjadi champion di kawasan Asia Tenggara. Jadi seperti cerita dulu lagi, Aceh pernah dikenal sebagai pusat kajian Islam regional, semuanya datang ke Aceh untuk belajar Islam ya. Itu juga ingin dikembalikan oleh pimpinan kita hari ini. Oke, berikutnya ini jurnal-jurnal yang sudah kita ada di sini ya, media publikasi penelitian dosen dan mahasiswa kita. Satu sudah terakreditasi Sinta 2, jurnal Share ya, Islamic Business and Economics. Kemudian ada Sinta 4, jurnal Ecobis Syariah ya. Kemudian ada jurnal Jihbis Perbankan Syariah, Jimebis jurnal ilmiah mahasiswa bisnis syariah. Kemudian ada Jibes jurnal dari prodi ilmu ekonomi. Terus, nah Bapak Ibu sekalian, mengapa pertemuan ini menjadi penting ya? Dan mungkin kalau Bapak Ibu ingat, tahun lalu juga kami undang ya dalam pertemuan stakeholder seperti ini, dan setiap tahun kita lakukan. Dan kami juga sering diundang ke tempat Bapak Ibu untuk menghadiri ya, berbagai kegiatan-kegiatan. Tujuannya adalah untuk menyiapkan berikutnya. Next, berikutnya untuk menyiapkan ini sinergi ya, sinergi antara industri dan lembaga pendidikan ya. Dan ini menjadi agenda dari pemerintah kita. Perlu ada kolaborasi antara antara universitas, industri ya, dalam bentuk stakeholder ya, pentahelix ya. Jadi FEBI itu kita anggap di tengah yang coba menghubungkan berbagai hal ini. Yang perlu kami lakukan nanti adalah 5 dimensi ini. Yang pertama sinergi dan kolaborasi, yang kedua di bidang penelitian dan publikasi, yang ketiga pengabdian masyarakatnya ataupun community service, yang keempat pengembangan mahasiswanya, dan yang kelima pengembangan dosennya. Jadi ini yang coba dilakukan agar semuanya bersinergi dan berkembang. Terus Bapak Ibu sekalian, FEBI itu di tengah sebagai lembaga universitas ataupun fakultas ya yang bermitra dengan Bapak Ibu semua. Ada dari mitra kita lembaga pendidikan dengan fakultas-fakultas lain yang ada di Indonesia. Kemudian dengan pemerintah ya, mulai dari SKPA sampai kementerian sampai otoritas, dan otoritas ada BI, OJK, kemudian ada otoritas di bidang wakaf dan zakat ya, sampai regulator. Kemudian di merah itu ada organisasi ataupun LSM ya, komunitas-komunitas yang hari ini juga hadir ya. Dan terakhir dari industrinya, ada industri lembaga keuangan ya, dan ada industri seperti PEMA ya, Transkontinen dan seterusnya yang ada di Provinsi Aceh, yang coba kita menjadi teman ataupun menjadi mitra ya, dalam berbagai kebijakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh. Oke, terus next. Nah, ini mitra-mitra yang sudah kami jalin hubungan yang dari luar negeri ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga bisa memanfaatkan jaringan-jaringan ini. Ada di Malaysia ya, dengan IIUM, kemudian dengan UKM, Kebangsaan Malaysia, Universiti Malaya,
University Science Malaysia, ada Jepang, ada Kanazawa University. Mereka sudah datang ke tempat kita yang belum ke sana. Kemudian ada Institut Kemahiran Islam Darul Rizwan, College Darul Hikmah, Triple IT, International Institute of Islamic Thought, ya, Pusat Pungutan Zakat, dan seterusnya. Nah, ini adalah mitra kita. Dari Thailand juga ada, yang mereka beberapa kali sudah pernah datang ke kita, ya. Insya Allah nanti kalau ada kegiatan berikutnya kami akan undang juga. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa hadir, ya, membersamai kegiatan-kegiatan dengan pihak internasional. Oke, kalau yang next, kalau yang nasional belum kita buat listnya, tapi Bapak Ibu sekalian adalah mitra yang sudah kami jalin hubungan dan sudah ada MOA, ya, dengan kita bersama. Terus terakhir, nah ini strategic partner kita, membership association. Jadi dosen kita, fakultas kita menjadi member, ya, kepada lembaga-lembaga ini. Terus next, nah ini program-program Bapak Ibu sekalian yang kami susun dan ingin nanti akan menjadi bagian dari Renstra dengan mengambil masukan nanti dari input yang sudah disampaikan oleh Bu Nisful, ya, dan juga Pak Jalil, dan juga dari input-input dari Bapak Ibu sekalian. Terus aja. Ini mungkin terlalu kecil dan panjang, ya, tidak perlu saya jelaskan. Nah, terakhir, kami pada hari ini hanya ingin mendapatkan masukan, pandangan, ya, dari Bapak Ibu sekalian. Tadi alhamdulillah sudah ada 3 masukan dari Pak Jurnalis, Pak Dian, dan Pak Sadikin, ya. Mohon masukan lebih lanjut, apa yang harus kami lakukan, apa yang FEBI perlu lakukan agar mahasiswa kami juga berdaya saing, ya, dan siap dipakai oleh Bapak Ibu sekalian, agar fakultas kita bisa berkembang, agar dosen-dosen kita juga bisa berkembang, ya. Nah, kira-kira demikian. Kalau tahun lalu kan pertemuan seperti ini kita lakukan fokusnya di kurikulum, ya, karena kurikulum kita juga akan berubah. Nah, itu sudah kita diskusikan dalam pertemuan stakeholder sebelumnya. Nah, kalau tahun ini kita ingin menyusun Renstra, dan Renstra ini perlu masukan dari para mitra kita, sehingga sebenarnya industri itu ataupun kementerian dan lembaga SKPA itu ingin fakultas itu seperti apa. Nah, sehingga kami dapat memberikan jawaban, ya, kepada harapan ataupun ekspektasi Bapak Ibu sekalian. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih, kita bisa diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nafas yang sudah memberikan materi tambahan, dan kemudian ini menjadikan visi misi, strategi, dan tujuan FEBI. Nah, tentunya tadi sudah dari 2 narasumber. Kalau nanti untuk Ibu tidak bisa didengar langsung, saya bisa mengulang, ya, supaya bisa kita dengarkan. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan tambahan, karena ada beberapa poin kerjasama yang mungkin di industri itu sudah biasa melakukan. Mungkin bisa melibatkan kami, ya, di mahasiswanya kah, di dosennya kah, atau kemudian di tempat-tempat yang lain, ya, seperti itu. Dan kemudian kita inginkan bahwa masukan ini juga menjadi catatan bagi kami, dan ini sebagaimana kata Pak Dekan menjadi bahan input untuk Renstra FEBI 2025-2029. Jadi mudah-mudahan nanti 4 tahun ke depan input yang Bapak Ibu masukkan itu bisa kita realisasikan. Silakan. Ya, Ibu 1, 2, 3, ya. Ya, coba kasih Bapak yang di belakang. Ke Pak Hafaz atau ke Ibu, Pak? Oke. Silakan. Karena ibunya mudah-mudahan bisa mendengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Razak dari Dinas Syariat Islam Aceh. Saya pikir kalau kita menyusun rencana strategi, tentunya tidak terlepas dari kita melihat kearifan lokal dan kekhususan Aceh, sebagaimana diatur dengan Undang-Undang 44 tahun 99 tentang keistimewaan dan Undang-Undang 11 tentang pemerintahan Aceh. Apa yang menarik dalam keistimewaan Aceh? Singkat saya katakan, Aceh itu
sebagai daerah leg spesialis, daerah khusus, diberi kewenangan untuk pertama menyusun formulasi hukum yang berbeda dengan sistem hukum nasional, dan juga salah satu kewenangan yang terkait dengan ekonomi adalah seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib berprinsip syariah, sehingga seluruh bank konvensional angkat kaki di Aceh. Oleh karenanya kita terus berbenah mempersiapkan sumber daya untuk mengisi nilai-nilai syariah dalam sistem keuangan, dalam sistem ekonomi dan transaksi yang ada di Aceh. Nah, yang menarik adalah saya pikir FEBI ini sebagai jawaban untuk memenuhi dan mengakomodir apa yang dibutuhkan oleh Aceh. Nah, Aceh butuhnya timpan, tapi kita jangan bikin bakwan. Artinya, bagaimana kita membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah Aceh supaya alumnus FEBI ini diserap. Saya sedih sekali, saya lihat di pengumuman di barusan penerimaan pegawai maupun P3K, formasinya minim sekali. Terus terang anak saya juga ada yang kuliah di PB ini, bahkan tidak ada di mana-mana. Ya satu di Birun sana ada yang Aceh Tenggara sana hanya untuk satu formasi. Artinya perlu pimpinan di PB, baik rektor maupun pimpinan di PB, membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, BKA, Badan Kepegawaian Aceh, untuk membuka formasi supaya apa yang kita produk ini mampu masuk, mampu menjadi decision maker di Aceh ini ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, pangsa pasar kita ketika kita sekarang di Aceh ini udah ada DSA, Dewan Syariah Aceh, dan di kabupaten kota wajib didirikan DSK, Dewan Syariah Kabupaten. Nah, apa yang menarik, sesungguhnya itu perlu personalia yang paham tentang pengawas syariah. Pengawas syariah DPS, Dewan Pengawas Syariah yang bersertifikasi itu sangat minim sekali. Kenapa? Minim ilmu kesyariahan, minim ilmu ekonomi Islamnya. Saya pikir PB bisa mengambil peran supaya ini bisa mengisi kekosongan. Kalau Aceh kepinginnya timpan, kita harus membangun, meyakinkan ini loh produk kami, dipakai loh. Jangan nanti yang luar masuk, artinya sarjana-sarjana yang non PB, non yang lain-lain mengisi, bahkan nanti sarjana teknik yang masuk yang banyak diterima di BSI dan Bank Aceh Syariah. Saya pikir supaya laku di pasaran, kita harus membangun komunikasi dengan petinggi. Mungkin ada standar sendiri di gubernur dan di BKA supaya ini menjadi prioritas. Kenapa Aceh yang menerapkan sistem ekonomi syariah, seluruh lembaga konvensional, lembaga keuangan konvensional angkat kaki, tapi maunya terseraplah pangsa pasarnya. Saya pikir dulu yang kuliah di PB ini sangat dibutuhkan, tapi perlu jaringan komunikasi dengan petinggi, meyakinkan, memproduk supaya apa yang diproduk oleh FEBI ini laris di pasaran, berkontribusi menjadi decision maker di lembaga-lembaga keuangan yang ada di Aceh. Terima kasih, itu saja saran dari saya. Semoga ini menjadi sebuah perenungan, menjadi sebuah kebijakan yang ingin kita susun dalam Renstra. Nah, ingat satu lagi, di Aceh ini ada RPJMA namanya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh. Itu menjadi kanun nanti. Coba untuk menyusun itu, coba kita sebagai acuan dasar. Ibaratnya kita memproduk sesuatu, kita harus melihat acuan-acuan dasar dan leg spesialis yang ada di Aceh. Terima kasih Pak Hafaz, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya pun mohon izin saya ada kegiatan, mungkin saya harus kembali, cuman yakinlah apa yang saya sampaikan tadi menjadi masukan untuk perbaikan kita ke depan. Terima kasih Pak Hafaz. Baik, terima kasih Pak Abdul Razak. Boleh silakan. Kami ke Ibu ke depan dulu Pak ya, sebentar ya. Oke, silakan Bu, sebutin nama dan juga masukan. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati Pak, saat ini menjadi Ketua Tim Pemberdayaan Zakat Wakaf di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh dan juga pelaksana di Sekretariat Badan Wakaf Indonesia Provinsi Aceh. Sebagai stakeholder kami punya harapan besar pada FEBI ini ya, melihat visi misi dan Renstra yang secara umum dipaparkan tadi. Namun tentu saja harapan kami
visi, misi, dan Renstra ini tidak hanya tercatat dalam lembaran buku Renstra yang mungkin nanti disimpan di ruang dekan saja, tetapi terinternalisasi dalam lembaga dan juga para pelaku birokrasinya, akademisi, dan juga peserta didik atau mahasiswa-mahasiswanya. Yang kedua, tentu saja idealita ini kadang tidak selalu selaras dengan realita karena akan banyak tantangan-tantangan yang dihadapi ke depan. Nah, untuk itu peserta didiknya harus dibangun ya self competence-nya supaya setidaknya memiliki mindset-nya, skill set, dan juga tool set agar mampu bertahan di ruang lingkungan manapun mereka berada. Nah, yang ketiga, kami ini Badan Wakaf Indonesia Provinsi Aceh, yang mana lahirnya mungkin lebih muda setahun dari FEBI ini. Ya, kami lebih tahun 2015 kita hadir di Provinsi Aceh ini, Pak Hafaz, setelah kalau mungkin di UU-nya 2004 ya, 2004 di kalau saya nggak salah di pusatnya 2010 dan kita di Provinsi Acehnya itu 2015. Jadi lebih muda setahun dari Fakultas FEBI ini. Kami maksudnya membuka peluang sinergi dengan akademisi, terutama untuk Badan Wakaf Indonesia ya sebagai badan independen, supaya Badan Wakaf ini tidak hanya terjebak dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya administratif saja, Pak Hafaz. Kami ini periode ketiga yang akan berakhir masa kerjanya gitu, 2021-2024 ini kepengurusannya berakhir insyaallah tahun ini, dan kita membuka peluang itu bagi akademisi, tim expert dari FEBI ini untuk turut aktif membangun Badan Wakaf Indonesia Provinsi Aceh selaras dengan mulai menggeliatnya produktivitas terhadap lahan-lahan wakaf mati di Provinsi Aceh ini. Ternyata Aceh ini kaya dengan wakaf, Pak. Kalau di data kita saja yang sudah tersertifikat untuk tanah, baru bicara tanahnya itu lebih dari 18.000 objek atau persil tanah wakaf. Belum lagi yang belum sertifikat, dan belum lagi yang masih dalam proses pendaftaran, dan belum lagi yang belum didaftarkan. Nah, ini kami mengharapkan, itu baru bicara tanah, adanya nadir-nadir entrepreneur nanti yang akan lahir dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah ini. Demikian harapan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari Bapak yang di belakang nih. Kalau ada khusus yang ke Prof, silakan disampaikan ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Isra, Pak Prof Hafaz. Izinkan perkenalkan, saya Ulfi Suhendra dari Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Aceh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih Pak Prof Hafaz atas undangan yang diberikan sehingga kami bisa berhadir pada hari ini di acara yang luar biasa ini ya. Sudah tahun kedua kami berhadir. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih atas kerjasama yang sudah terjalin selama ini melalui tech center yang ada di FEBI dan juga relawan pajak dari UIN FEBI yang sangat aktif, Pak. Alhamdulillah ini merupakan tahun kedua dan insya Allah kita akan extend di tahun-tahun berikutnya, dan kita nanti insya Allah akan ada award juga, dan mungkin tech center FEBI akan mendapat bagian dari award itu, Pak ya. Dan ini bentuk apresiasi kami dari Direktorat Jenderal Pajak terhadap teman-teman di FEBI gitu. Mungkin ini masukan sedikit saja, Pak. Tadi sudah disampaikan Pak dari Kemenak dan juga dari Ibunya, kekhawatiran kita bersama ini kemungkinan hampir sama, Pak. Tadi kalau dari penjelasan dari Prof Hafaz, di tahun 2023 ada lebih 2.500 lulusan FEBI, Pak ya, belum di tahun sebelumnya. Artinya dan termasuk beberapa kali saya ikut
terakhir ada akreditasi, diundang di FEBI dan sebagainya. Ini concernnya adalah lulusan, Mbak. Tadi pun beberapa poin saya lihat di 14 poin yang disampaikan oleh Dr. Jalil, 2 atau 3 poin saya tangkap itu terkait dengan lulusan dari university gitu Pak ya. Dan mungkin kalau saran saya Pak, perlu di FEBI ini sepertinya kita buat seperti apa ya, community terkait dengan career development for student Pak. Nah, karena concernnya beberapa mahasiswa saya juga di FEBI itu, dan kebetulan saya ada ngelola satu organisasi terkait dengan pencarian kerja Pak. Saya kebetulan, dan kebanyakan mahasiswa setelah lulus malah bingung Pak, mau kemana stepnya, apa yang harus dilakukan, even buat CV aja mereka masih kebingungan gitu Pak ya. Makanya saya rasa perlunya career development yang ada di fakulti untuk bisa menjembatani teman-teman kita ke depannya seperti apa gitu Pak. Jangan setelah mereka nanti dapat ijazah tapi bingung ke depannya mau seperti apa. Mungkin satu lagi terkait dengan mungkin nggak Pak, misalnya FEBI ini masuk ke program Kampus Merdeka Belajar MBKM yang didikti. Saya nggak tahu juga karena mungkin FEBI di UIN di bawah Kemenak, mungkin nggak bisa, saya nggak tahu. Tapi saya lihat beberapa kampus yang saya ikut di praktisi ini, mereka salah satunya ada aktif mengikut sertakan mahasiswa untuk bertukar pelajar bahkan ke luar negeri Pak. Jadi ini mungkin bisa sejalan dengan Renstra dari yang tadi disampaikan oleh Prof. Hafaz juga, bahwa di milestone yang ketiga ini FEBI itu udah mulai go internasional lah. Mungkin itu aja Pak dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin selama ini. Semoga kita akan terus sustain ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ini Pak Fazul sampai saya cek. Baik, ini kan input Pak ya, jadi kami catat, dan kalaupun nanti tanggapi sekalian ya. Tapi sebelumnya saya coba cek Ibu Nisfun. Ya, saya menyimak Pak tadi pertanyaannya. Terima kasih dan juga masukan. Bagus sekali kalau FEBI UIN Araneri sudah intens ya berkoordinasi dengan stakeholder dari pemerintah, dari industri dan juga user ya yang menggunakan lulusan. Memang Bapak Ibu sekalian, tanggung jawab terbesar dari penyelenggara prodi itu adalah memikirkan bagaimana lulusannya ya. Orang tua sudah berinvestasi banyak waktu maupun tenaga dan juga biaya menyekolahkan anaknya di sini, maka menjadi tanggung jawab pengelola untuk memastikan lulusannya sesuai dengan memiliki kapasitas atau memiliki kemampuan seperti yang dijanjikan ya dalam pembelajaran di FEBI UIN ini. Ini sebabnya kenapa akreditasi menjadi penting, kenapa hal-hal tadi yang saya sampaikan juga menjadi penting. Semuanya mengacu pada agar lulusan dari FEBI UIN ini bisa beradaptasi di luar sana dan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Di luar itu juga bisa menciptakan pekerjaan dan tidak hanya untuk bekerja, tapi juga lebih dari itu menjadi seorang insan yang mampu berpikir mandiri dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, pertama yang tadi dari Bapak dari dinas yang sudah pulang duluan tadi, memang keresahan yang harus didengar ya oleh pengelola prodi. Ini adalah PR semua perguruan tinggi. Itu sebabnya kalau kami di Kemendikbud menjadi IKU 1, yaitu employability. Meskipun perguruan tinggi tidak hanya berfokus menciptakan pekerja-pekerja, kelas-kelas pekerja, tapi juga thinker ya, pemikir dan seterusnya, tapi ini tetap harus dipikirkan. Itu sebabnya tadi dalam paparan saya penting untuk diberikan
di dalam karir expo atau karir day whatever, termasuk soft skillnya. Jadi kalau di kurikulum yang sudah dibangun itu sudah sesuai dengan OBE atau sesuai dengan standar-standar internasional yang lain, itu adalah hard skill. Soft skillnya itu juga tidak kalah penting untuk dibangun, termasuk tadi disampaikan Bapak yang bertanya, itu menyiapkan kurikulum vitae ya, agar jangan sampai mahasiswa kita itu sebetulnya kemampuannya banyak tapi tidak muncul karena tidak nampak di kurikulum vitae. Itu sebabnya mungkin perlu diadakan forum-forum, latihan-latihan untuk sekedar menjawab pertanyaan waktu wawancara atau berkomunikasi, kemampuan berkomunikasi, kemampuan leadership, dan bahkan sekedar membuat CV yang menarik pun itu mungkin juga perlu diberikan pelatihan-pelatihan barangkali jika belum ada. Jadi memang betul ini sangat penting, tapi yang tidak kalah penting betul kata Bapak tadi, komunikasi kampus dengan industri. Kalau tadi disebutkan ada pentahelix dan helix yang lain ya, lebih ya, tadi bukan penta ya, tapi ada 7 kalau nggak salah. Itu memang betul. Bahkan kalau sekarang itu, kalau tadi QS ranking 500 ya, Prof. Bapak mudah-mudahan tercapai, semangat gitu. Kalau kami sudah ke THE, Times Higher Education Ranking, yang itu salah satu poinnya tidak ada di QS, itu adalah income from industries. Artinya memang bagaimana kita mendapatkan pendanaan dari industri, entah itu riset, entah itu beasiswa, itu berarti pengakuan bahwa lembaga kita ini kredibel dan karenanya dipercaya untuk menerima hibah, menerima sumbangan ya, menerima pendanaan dari industri. Sehingga mau tidak mau betul relasi dengan industri ini menjadi penting. Kalau perlu bahkan bikin unit tersendiri yang bisa menangani itu ya, karena memang mungkin kami sendiri pun di Airlangga juga tidak terbiasa. Kita biasanya hanya ngajar, nguji, bimbing, pengmas begitu, tapi apakah kita berkunjung dengan industri secara rutin itu memang selama ini tidak kita lakukan. Sehingga tadi itu dikatakan mungkin dengan pemerintah juga ya bisa berkomunikasi agar mahasiswa kita, alumni kita bisa diserap dengan baik oleh job market di luar sana. Yang kedua, dengan Ibu yang dari Lembaga Zakat dan Wakaf, Ibu terima kasih banyak. Betul, kebutuhan nazir ini saya percaya kurikulumnya sudah match untuk bisa menghasilkan nazir-nazir yang dibutuhkan dengan potensi zakat wakaf yang sangat besar tadi, apalagi di Aceh dengan kekhususannya yang disebutkan tadi, saya setuju. Dan ini juga termasuk sertifikasi yang diharapkan dimiliki oleh alumni untuk menjadi nazir ataupun sertifikasi-sertifikasi yang lain yang itu akan mempersenjatai ya alumni kita agar lebih mudah mendapatkan penghidupan yang layak setelah lulus dari FEBI UIN Araniri ini. Dan yang terakhir tadi dari kantor pajak kalau nggak salah ada tax center, sudah ada internship barangkali. Jadi FEBI ini meskipun ekonomi Islam atau ekonomi syariah, tapi yang diajarkan tidak hanya ekonomi syariah, tapi juga ekonomi konvensional, saya yakin ya, karena semuanya ada di masyarakat kita dan mahasiswa kita perlu tahu. Sehingga sebetulnya mereka juga punya kemampuan untuk bekerja tidak hanya di sektor yang ada syariahnya. Jadi petugas di kantor pajak pun tentu disesuaikan dulu ya bidang kerjanya itu juga mungkin, atau di perusahaan secara umum pun juga mungkin. Jadi dengan banyak berkomunikasi dengan industri, maka pengelola perguruan tinggi, pengelola prodi bisa memperluas ya kemungkinan-kemungkinan bagi alumninya untuk bisa masuk, memenangkan persaingan dan kemudian berprestasi di sana. Sehingga penting sekali untuk terdidik, tapi memang sudah bertanggung jawab penuh, makanya banyak sekali. Itu semua tentu untuk mahasiswa kita agar mereka lebih siap menghadapi tantangan-tantangan setelah mereka lulus. Barangkali itu Pak Isra yang bisa saya tanggapi dari 3 penanya tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Ini kita lanjutkan dengan input dulu, baru nanti terakhir Pak Afasisa ya. Baik Bapak Ibu, kami masih mengharapkan ada masukan kembali 1, 2, 3. Baik.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safrizal Sofyan dari Sunlife. Yang pertama, selaku alumni, saya hari ini bangga sekali melihat perkembangan UIN. Ya, jauh sekali berbeda dengan pada saat kami mulai kuliah dulu, tahun 80-an ya. Di sisi lain, saya melihat hari ini juga ada satu permasalahan bagi alumni. Nah, kalau kami dulu, terutama saya dulu dari jurusan perbandingan hukum, itu alumni kami tidak cukup ruang di kantor. Jumlah kami sangat sedikit dengan kebutuhan. Tapi hari ini jumlah yang dihasilkan dari perguruan tinggi itu jauh lebih besar dari kebutuhan yang ada. Tadi yang disampaikan Pak dari Kementerian Kemenak dari dinas ya. Ini fakta. Kita memang hari ini, apalagi nanti kita bicara skop internasional lah. Artinya mutu alumni memang salah satu yang paling urgent. Jadi bukan hanya menghasilkan jumlah alumni. Barangkali ini jumlah alumni penting, tapi daya serap setelah alumni juga ini bagian yang tidak kalah pentingnya. Nah, dari pengalaman nih, saya kebetulan di Sunlife, di industri asuransi sudah lumayan lama, sudah 21 tahun ya. Di Sunlife saja sudah tahun ke-9 hari ini. Memang ada kendala di kita pada saat kita melakukan interview. Dan ini sudah beberapa kali bersama dengan teman-teman yang jadi pemateri, memang ini kendala kita menghadapi alumni anak-anak kita dari daerah. Dari sisi nilai mereka mungkin cukup bagus IPK-nya, tapi kebanyakan pada saat interview kita memang ada kendala di situ. Nah, ini juga pernah disampaikan oleh teman dari BI dulu pada saat melakukan interview, ternyata anak-anak kita dari Aceh nggak ada yang lulus. Orang Aceh marah. Padahal nilainya bagus-bagus, ya. Nah, jadi ini memang masalah-masalah yang mungkin perlu kerjasama semua pihak, bukan hanya stakeholder yang butuh tenaga, tapi juga mungkin harus disiapkan dari awal nih. Saya sering diskusi dengan Pak Dekan, misalnya untuk persiapan mereka setelah kuliah. Benar tadi yang disampaikan teman di belakang, para alumni ini setelah lulus mereka galau nih. Jadi sebagai ilustrasi, di kita di industri IPK itu penting memang, tapi itu hanya salah satu memang IPK. Tapi ada bagian-bagian lain termasuk karakter tadi yang disampaikan oleh Pak Dian. Ini banyak sekali problem memang. Nah, kita harus mulai dari awal. Ketika kita mau go internasional, karakter barangkali ini sangat penting. Nah, mungkin selama ini kan kita lebih fokus ke nilai IPK tinggi, sehingga kita kasih tugas ke anak-anak supaya IPK-nya tinggi. Tapi ada bagian lain, ketika mereka lulus, apa yang dibutuhkan oleh stakeholder, mungkin ya alumni ini agak susah memang. Ya, bahwa membuat CV saja itu tidak standar, itu banyak sekali kita temui. Ya, sehingga tidak menarik bagi kita. Ini satu. Nah, yang kedua, ketika ini kan bagus sekali, mudah-mudahan ini tercapai nih Pak Dekan, 500 di Asia Tenggara ya. Dan saya yakin nih, apalagi dengan Pak Hafaz sebagai lokomotifnya hari ini, mungkin ini nggak lama akan tercapai. Jadi ini memang harus betul-betul dari mulai awal kita harus memperkenalkan nih kepada anak-anak kita bahwa yang dibutuhkan industri itu apa nih. Nah, sebagai contoh gini, ini barangkali masukan buat Febi nih Pak Dekan. Tahun 2026 itu industri asuransi yang punya unit syariah itu semuanya harus spin off. Artinya nggak boleh lagi ada unit di perusahaan induknya, jadi harus punya perusahaan sendiri, harus spin off yang syariahnya. Kalau sekarang kan masih ada yang unitnya. Nah, ini peluang saya pikir buat Febi terutama, bahwa ketika nanti mereka semua spin off,
itu banyak sekali SDM yang mereka butuhkan. Nah, saya berharap FEBI bisa sebagai agen perubahan untuk menempatkan para alumni di perusahaan-perusahaan itu. Nah, salah satunya adalah Sunlife akan spin off paling lama 2026. Manulife saya dengar ini tahun ini, Prudential sudah. Nah, ini banyak sekali kebutuhan mereka. Nah, mudah-mudahan FEBI bisa melobi nih. Saya sarankan, karena kita sudah MOU dengan UIN, Sunlife, ini ada peluang Pak Dekan bisa dilobi kantor pusat. Artinya dengan kanun kanun nomor 11 di Aceh ini mungkin bisa dijadikan sebagai sebuah peluang untuk melobi mereka. Supaya apa? Supaya semakin banyak alumni FEBI bisa ditempatkan di perusahaan-perusahaan yang nanti bakal spin off. Ya, ini mulai tahun depan sudah banyak perusahaan yang spin off. Ada 41 perusahaan spin off. Ini saya kasih masukan ya. Ini peluang sangat besar nih. Ini lahan yang sangat besar buat alumni. Nah, masalahnya adalah kita perlu edukasi anak-anak kita sejak sedini mungkin supaya mereka melihat bahwa ini juga sebuah karir. Cuman kadang-kadang alumni karena keterbatasan pengetahuan begitu dengar asuransi kan, aduh, jadi agen kan. Padahal profesi di asuransi banyak. Nah, salah satunya Sunlife kita sedang giat-giatnya merekrut wakaf advisor. Ini mumpung ada ibu nih dari Baitul Mal BWI ya. Nah, kita sedang merekrut banyak sekali wakaf advisor. Kita sedang giat-giatnya mengembangkan potensi wakaf tunai melalui program asuransi. Nah, nanti ITF Pak Dekan mungkin bisa kita buat sebuah MOU sebagai nazir. Karena ITF ini lembaga penghimpun dana ya. Nah, ini sangat potensi sebetulnya. Karena UIN sebagai BLU kan butuh dana besar juga. Ya, butuh dana sampingan untuk pemberdayaan mahasiswa. Saya dengar ITF membayar uang-uang kuliah mahasiswa yang ini ya, yang tidak sanggup bayar uang kuliah. Nah, barangkali ini nanti bisa Pak Dekan kita bisa duduk lagi. Sunlife masih sangat butuh banyak nazir, terutama di Aceh ini. Kita baru satu nazir yang kerjasama dengan kita Pak Dekan, yaitu Yayasan Wakaf Harun Ali yang diketuai oleh Ustaz Yasir. Baru satu di Aceh. Saya sudah dari dulu kemana-mana mengharapkan nazir itu banyak yang bisa kerjasama. Nah, syaratnya Bu dari BWI, kita memang di Aceh kita nggak punya administrasi yang sesuai kebutuhan badan wakaf Bu. Jadi BWI itu mengeluarkan sertifikat wakaf sebagai nazir. Jadi salah satunya adalah laporan keuangannya harus bagus. Nah, ini kan di kita masalah ini. Ya, jadi calon nazir di kita di situ masalahnya. Mungkin ini Pak Dekan, FEBI bisa masuk nih melobi beberapa perusahaan yang akan spin off karena mereka pasti banyak butuh SDM. Ya, kita masih banyak sekali butuh. Nah, ini yang perlu kita edukasi anak-anak kita supaya sedini mungkin mereka berpikir ke arah itu. Mungkin itu Pak Dekan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke belakang nih. Tadi ada satu bapak, ada satu ibu. Oh ya, belakang sekali. Ibu pakai jilbab hitam dulu, baru nanti ke belakang. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof, Pak Dekan atas kesempatannya dan sudah mengundang kami di acara yang sangat luar biasa. Perkenalkan, nama saya Nonong Husna, saya dari WCS Pak. Nah, luar biasa ya, kita WCS sendiri adalah bergerak di bidang konservasi sebenarnya. Kalau dikaitkan dengan masalah ekonomi, apa sih hubungannya? Sangat berhubungan sekali gitu ya. Karena kami sendiri selama ini fokus bagaimana mendorong masyarakat peduli terhadap kawasan konservasi dan satwa liar gitu. Nah, di samping itu kita melihat bahwa ada masyarakat di sana yang juga tidak sejahtera dalam membangun perekonomian. Nah, apa hubungannya hari ini dengan rencana strategis yang kita lakukan di FEBI gitu ya? Kami melihat bahwa kayaknya FEBI ke depan harus bisa mampu melihat bagaimana pengelolaan ekonomi
secara mandiri dan berkelanjutan, berkesinambungan dengan melihat sumber daya lokal yang ada gitu. Jadi tidak hanya melihat fokus dari sisi komersil saja, tapi bagaimana pengolahan sumber daya manusia, sumber daya alam yang ada di sekitarnya mampu mendorong masyarakat lokal itu lebih mandiri dan sejahtera dan berkesinambungan. Nah, di samping itu juga kita berharap sekali FEBI juga mampu melihat nanti ke depan dalam rencana strategis mungkin ke depan melihat bagaimana mendorong ekonomi yang perekonomian hijau. Jadi tidak hanya sekedar pengolahan dari hilirnya untuk kebutuhan hilirnya, tapi hulunya ditinggalkan gitu. Jadi bagaimana nanti kita bisa melihat perekonomian yang didorong itu mampu mendorong juga dari sisi hulurnya, dari sisi lingkungannya gitu. Nah, satu lagi mungkin Pak Prof, Pak Dekan, di WCS sendiri kita sebenarnya setiap tahun itu ada yang namanya program riset riset following program gitu. Jadi setiap tahun kita punya program, ada kesempatan mahasiswa untuk kita magangkan di WCS dan berdasarkan isu-isu yang ada di kita. Nah, salah satu program yang kita lakukan adalah pengembangan masyarakat dan mendorong perekonomian dan pengembangan masyarakat di kawasan gitu. Mungkin nanti mahasiswa dari FEBI bisa mengikut sertakan dalam program kita. Makasih Pak. Sebelumnya kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nunung dari WCS ya. Silakan lanjutkan di belakang satu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof Hafaz, Prof Nispul, dan Ustadz Isra yang kami hormati. Saya Rizky Sadikin dari BPR Syariah Mustaqim Aceh. Pertama sekali mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf dari direksi kami tidak dapat berhadir dalam kesempatan yang berharga ini, sehingga menugaskan kami untuk kiranya hadir dalam kesempatan ini. Bapak Ibu, dalam hal kami sebagai lembaga atau industri keuangan, lembaga keuangan syariah yang ada di Aceh, yang secara notabene istilahnya lembaga yang membutuhkan tenaga kerja setiap tahunnya Bapak gitu ya. Saya menggarisbawahi dua hal di sini tadi terkait dengan reputasi kampus sebagai penyedia tenaga kerja dan kesuksesan alumni seperti itu. Kami mendapati fakta di lapangan bahwa dari beberapa kampus yang telah bekerja sama dengan Bank Mustaqim Aceh, seringkali kemudian salah satunya program terkait dengan pemagangan seperti itu. Seringkali kemudian kami melihat pada proses pemagangan itu mahasiswa kita tidak cukup applicable di dalam pelaksanaan pemagangannya Bapak. Bisa jadi karena memang lack of skill atau memang akses yang diberikan perusahaan kepada yang bersangkutan ini tidak begitu bagus begitu. Kalau dia permasalahan barangkali di lack of skillnya, barangkali ini ya permasalahan di kampusnya kita bagaimana untuk meningkatkan skill mahasiswa lulusan kita gitu. Tapi jika kemudian akses yang diberikan oleh perusahaan terhadap apa yang mereka kerjakan itu tidak sesuai, mungkin ini bisa menjadi wacana untuk dilakukan penyesuaian kembali gitu. Sejauh mana kemudian bisa mahasiswa kita yang magang ini dapat mengakses sehingga kemudian dia memiliki skill yang lebih baik setelah dia menjadi alumni dari sini begitu. Ini perlu menjadi perhatian bagi kampus barangkali Pak begitu. Begitu juga dengan alumninya nantinya. Jadi sepengalaman kami ketika beberapa tahun yang lalu direkrutlah kami beberapa orang Pak. Ada sekitar 40-an rekrutmen baru gitu. Dari 40 orang ini 30 diantaranya non-ekonomi dan non-hukum yang tidak sama sekali jauh hubungannya dengan lembaga keuangan syariah seperti itu. Ada yang dari teknik, ada yang dari pendidikan matematika, pendidikan agama Islam yang masuk gitu. Ini kan kesempatan kerja atau kebutuhan skill yang seharusnya didapatkan dari fakultas ekonomi dan bisnis Islam ini kan masih menjadi PR ya untuk kita bersama seperti itu. Jadi ini perlu kita pahami bersama. Apakah kemudian satu lagi adalah seringkali kemudian
ketika mahasiswa kita ini lulus Pak dan masuk di dunia perbankan seperti itu, mereka bingung mau mengerjakan apa. Memang learning by doing sih. Cuman jika terlalu barriernya terlalu jauh ini kan sangat sangat disayangkan gitu. Apakah kemudian memang mata kuliah yang dipelajari di kampus kita itu tidak cukup applicable di dunia kerja? Sehingga kemudian muncullah istilah-istilah, wah apa yang dipelajari di kampus kayaknya nggak sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia kerja kita gitu. Ini itu sudah menjadi apa semacam simbol yang dari dulu lah gitu. Dan belum ada solusi-solusi yang konkret yang untuk bisa menghapus stigma-stigma yang demikian ini dari apa namanya dari kampus. Walaupun kampus tidak bergerak untuk menyediakan tenaga kerja pada dasarnya, tapi untuk menciptakan manusia yang unggul seperti itulah. Kemudian itu yang pertama Pak. Yang kedua adalah ini sebenarnya keresahan bersama lah sebagai alumni dari lulusan fakultas Universitas Keislaman. Kebetulan saya lulus dari UIN Jogja Bapak. Jadi di ini sebenarnya mungkin bisa disampaikan ke Pak Jalil sebenarnya. Jadi keresahan kita itu adalah titelnya kita itu Pak seringkali kemudian tidak applicable dalam persyaratan-persyaratan untuk masuk di dunia kerja seperti itu. Katakanlah dalam seleksi CPNS barangkali ya salah satunya yang menarik itu. Saya lulusan hukum, jadi sarjana hukum di Fakultas Islam itu banyak ditolak untuk masuk ke dunia kerja yang di bidang hukum sendiri seperti itu. Atau mungkin di UIN dulu saya mendengar ada sarjana syariah dulu dari Fakultas Hukumnya. Ini kan dan itu sangat jauh dari yang dipersyaratkan di di dunia kerja gitu. Istilahnya jangan hanya karena titel kita yang tidak sesuai itu akhirnya menghambat kita untuk bisa lebih berkompetensi di dunia kerjanya nantinya seperti itu. Ini mungkin bisa jadi perhatian permasalahan di kampus keislaman lah seperti itu Pak. Kemudian yang barangkali terkait dengan ini hanya sebagai masukan saja sih Pak sebenarnya untuk bisa menjadi kampus yang ke arah internasional seperti itu ya. Jadi pengalaman saya dulu Pak di Fakultas Hukum di UIN Jogja itu di 2013 kalau salah Pak. Itu kebetulan kampus itu fakultas itu membuat semacam mata pelajaran yang dia berskala internasional seperti itu. Untuk pelajaran yang wajib-wajib saja gitu. Jadi satu fakultas setiap mahasiswanya boleh mengikuti mata kuliah ini, mata kuliah wajib dan semua jurusan ada seperti itu. Yang menggunakan bilingual bahasa Arab dan bahasa Inggris. Memang tidak banyak pelajarannya, hanya sekitar 4 mata pelajaran ketika itu yang ada di setiap jurusan gitu. Jadi dia menggunakan pengantar bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ini cukup memicu dan memacu semangat kita untuk bisa berpikiran lebih lah ke depan seperti itu Pak. Memotivasi kami untuk bikin barangkali next studinya ke luar negeri deh kayak gitu sebenarnya seperti itu. Setidaknya seperti itulah gitu. Jadi ada pancingan dari kampusnya, dari fakultasnya gitu. Kebetulan yang menginisiasi ini juga dulu Prof Nur Haidi, dekannya yang sekarang sudah jadi baru saja dilantik jadi rektornya UIN Jogja saat ini begitu. Ini mungkin bisa dipraktekkan dari hal yang kecil dulu barangkali Pak, tidak mungkin dalam skala prodi. Dimulai saja dari mata pelajaran yang lebih kecil yang semua orang bisa mengikuti gitu. Nanti akan memancing terus ke depannya sehingga bisa membuat jadi program-program internasional di kemudian hari. Yang satu lagi adalah kayaknya kita kampus ini perlu ikut andil juga Pak dalam memastikan aktivitas luar kampus yang diikuti mahasiswa kita. Kita perlu pastikan bahwa aktivitas yang diikuti UKM kah atau organisasi apa gitu yang bisa kira-kira mendukung skillnya ke depan. Kadang kami sebagai mahasiswa itu dulu ideal banget Pak, wah harus mengikut mahasiswa pergerakan nih gitu, harus tidak unjuk rasa nih, semacam seperti itulah, masih sangat ideal gitu. Kadang kami lupa bagaimana hidup setelah dari kampus ini seperti itu. Jadi ini mungkin perlu ada bimbingan langsung dari stakeholder kampusnya untuk juga bisa memastikan kalau kamu di jurusan ini ikuti yang ini supaya lebih tertata skillmu ke depan seperti itu. Mungkin begitu Pak masukan dan dari yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin kita mintakan Bu Husnul untuk yang terakhir Bu. Bu Nisful, sorry. Ya, terima kasih Pak Isra. Baik, luar biasa ya semuanya, sangat semangat untuk beri masukan kepada
FEBI UIN Araniri. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Yang pertama dari Pak Rizal Sofyan, kalau saya tidak salah tadi ya, dari Sun Life. Sun Life ini salah satu partner yang sangat strategis untuk FEBI UIN Araniri, saya kira, karena memang banyak mata kuliahnya itu kurikulumnya bisa match untuk bekerja di perusahaan asuransi syariah, begitu ya Pak Rizal, sehingga harusnya mahasiswa tidak perlu galau ya setelah lulus, karena sebetulnya sudah diberi paket-paket skill yang cukup banyak oleh kampus. Kenapa kok ada banyak paket skillnya? Karena memang mereka punya pilihan, mereka mau berkarir di mana, apakah di perbankan, apakah di asuransi, apakah yang lainnya, itu hal-hal yang bisa dipilih oleh mahasiswa, sehingga mereka tidak hanya terpaku pada satu karir, tapi bisa banyak karir. Setuju bahwa tadi soft skill itu menjadi penting, karena juga sering dilihat kita temui kalau IPK-nya bagus tapi diajak bicara tidak percaya diri, tidak punya background kesempatan untuk mengasah leadership-nya atau communication skill-nya ya ketika menjadi mahasiswa, sehingga itu bisa juga dijadikan kewajiban barangkali ya, Prof. Hafaz. Saya nggak tahu kalau di sini, kalau di tempat lain itu sudah menjadi kewajiban seperti SKP ya, pendamping IPK begitu, sehingga tidak hanya punya hard skill tapi juga soft skill. Saya sering bilang ke mahasiswa nggak boleh lulus sebelum CV-nya cantik ya, karena CV-nya kalau cuman sederhana ya nanti susah gitu ya, tapi kalau CV-nya, kurikulum vitae mahasiswa ketika lulus tuh dia bilang pernah menjadi ketua BEM misalnya, dia pernah menjadi ketua panitia ini, dia pernah dikirim kemana, pernah present di mana, maka itu menjadi senjata yang baik bagi mahasiswa setelah lulus. Tadi Pak Rizal kalau nggak salah mengatakan MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini saya kira akan sangat baik apabila Sun Life juga mendukung penuh, termasuk barangkali untuk tempat magang ya Pak, yang ditransfer nanti diakui SKS-nya. Tapi tentu magang ini tricky Bapak Ibu ya. Magang itu jangan sampai mahasiswa di sana terus nggak banyak melakukan hal yang relate dengan backgroundnya. Jangan-jangan di sana hanya untuk tukang catat rapat, atau kalau dulu istilahnya tukang fotokopi atau bikin teh. Jangan sampai. Itu sebabnya magang ini tidak sederhana, karena harus ada pertemuan intens antara kampus dengan tempat magang mahasiswa untuk kemudian disepakati, anak saya mau saya titipkan di sana ini belajar apa, outcome-nya apa, nanti dia mampu apa, dan diuji seperti itu ya, sehingga mahasiswa itu memang belajar banyak dari praktisi, di samping dari dosennya yang mungkin lebih ke teoritis, begitu Pak. Yang kedua, dengan Ibu tadi saya agak kurang jelas, ada riset following program kalau nggak salah ya. Nah, riset-riset ini tentu sangat dibutuhkan oleh kampus. Apabila ada hibah risetnya atau join risetnya, tentu sangat baik, karena tadi kalau saya katakan untuk akreditasi ini juga salah satu penilaian yang sangat penting. Mudah-mudahan saya nggak salah tangkap tadi. Dan terakhir, tentang tadi ya, kemampuannya problem di Universitas Islam. Rasanya kalau sudah menjadi UIN sudah tidak jadi problem sih Bapak ya, karena bisa banyak memberi sangu skill ya, di samping tadi yang sudah ada di kurikulum maupun yang menjadi kurikulum pendamping tadi, baik sudah bisa mengarahkan saya mau berkarir di mana, di yang lebih khusus, sehingga bisa mengambil mata kuliah pilihan tersebut. Saya kira itu, dan bagus sekali tadi Pak Rizky mengatakan tentang kurang optimalnya magang, karena memang magang harus disepakati. Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya juga asesor di ABES Jepang. Untuk memiliki mitra strategis yang segitu banyak tentu tidak mudah,
Tapi ini memang kampusnya kampus swasta, kecil, bagus, sehingga mereka mungkin lebih lincah bergerak gitu ya, bisa meng-hire profesional khusus untuk koordinasi dengan industri, sementara kalau negeri mungkin tidak akan seleluasa itu gitu ya. Tapi ya ini tantangan, mudah-mudahan bisa dijawab ke depannya. Yang penting memang benar bahwa kampus ini bertanggung jawab terhadap masa depan lulusannya, dan salah satunya adalah akreditasi. Dengan akreditasi kampus dipaksa ya untuk fokus sumber dayanya kepada hal-hal yang memang meningkatkan kemampuan dan tata kelola kampus tersebut, kemampuan alumninya dan tata kelolanya. Terima kasih Pak Isra. Mohon maaf. Baik, terima kasih Bu. Oke. Untuk sekaligus nanti bisa menutup sesi kita, dan juga input ini akan kami catat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas masukan-masukannya sejak dari tadi pagi ya, dan sampai siang ini luar biasa, dan bisa tergambar ya kerisauan kita bersama untuk anak-anak kita, alumni yang akan kita hasilkan ya. Kemudian harapan-harapan kita agar fakultas ini juga bisa berkembang dan seterusnya bisa membantu Bapak Ibu sekalian dan membantu Provinsi Aceh ya. Ada banyak hal yang menarik ya yang bisa kami masukkan di dalam penyusunan Renstra kami nanti, khususnya terkait dengan kemahasiswaan itu sendiri ya. Artinya kita ingin mahasiswa yang kita luluskan nanti itu sudah siap ya, sudah ready, memiliki knowledge skillnya, memiliki knowledge pengetahuan yang lengkap ya, khususnya terkait dengan ekonomi, perbankan ya. Ini semua harus sudah settle ketika mereka belajar di sini selama 4 tahun. Kemudian ada tambahan-tambahan skill-skill yang lain ya. Dan memang untuk skill-skill itu masukan tadi yang bisa kami tangkap adalah ya kita harus punya inisiatif ya kelihatannya dari pimpinan untuk membentuk unit-unit ya, unit-unit klub ataupun ya semacam jenis klub itu untuk membangun skill tadi, karena communication skill, public speaking, interview skill, termasuk penulisan CV itu kan tidak kami ajar ya dalam kurikulum kami. Jadi mungkin kami akan membentuk klub-klub seperti itu yang mahasiswa nanti bisa join dan mereka bisa saling belajar, dan kita bisa undang Bapak Ibu sekalian untuk memberikan materi ya, bagaimana mengembangkan skill-skill tadi. Nah Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya atas segala masukan, termasuk beberapa tawaran seperti magang ya, kemudian penelitian yang bisa nanti kami juga ikuti, kemudian kegiatan-kegiatan bersama yang dapat kita lakukan ya, agar kita dapat berkembang bersama. Membangun komunikasi juga terus kami lakukan, bantu kami juga untuk bisa dengan BKA kita memang belum ya kelihatannya Pak Isra, Badan Kepegawaian Aceh, agar kendala alumni yang dihasilkan oleh UIN ya sama-sama kita tahu ya, di formasi itu jarang sekali dibuka misalnya sarjana ekonomi. Tapi anak kita sarjana ekonomi juga ijazahnya, tapi dia dari prodi ekonomi syariah ataupun dari prodi perbankan syariah. Nah itu akhirnya tidak ditolak, karena yang diminta dari ilmu ekonomi ataupun ekonomi pembangunan. Nah padahal ekonomi syariah ini adalah cabang ya dari ekonomi umum. Bahkan ada plusnya lagi, karena di ekonomi syariah kita ajar dua-dua. Ekonomi umum kita ajar, mikro, makro, moneter, policy dan seterusnya itu ada. Public finance kita ajar di ekonomi syariah, tapi ada plusnya lagi, di samping ekonomi umum kita juga mengajar perspektif syariahnya. Jadi sebenarnya ini SE plus gitu, tapi tidak diakui begitu kan di dunia kerja. Nah ini perlu lobby mungkin ya, kita perkenalkan kembali, tapi nanti dengan Bapak Ibu sekalian tidak perlu lobby lagi, silakan terima saja kalau ada alumni dari fakultas kami ya, karena ini SE plus Pak. Seterusnya dari Ibu Nisful, terima kasih penghargaan yang sebesar-besarnya sudah meluangkan waktu hadir ya, walaupun tidak bisa offline. Beliau rindu sekali untuk bisa sampai ke Aceh ya, udah berapa kali saya ke UNER sudah beberapa kali ke sana dan mengajar di Universitas Airlangga di program S3 bersama Bu Nisful.
dan mudah-mudahan nanti ada langkah Bu Nisful sampai ke sini. Insyaallah. Nyaris saja Terima sampai kasih ke banyak. Aceh. Ya. Nyaris sampai ke Aceh tapi ternyata tidak jadi ya. Karena dalam minggu ini padat sekali Bapak Ibu sekalian pesawat ya. Dan hotel di Aceh juga padat. Jadi ada kendala-kendala seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita dapat lagi bertemu dalam forum-forum berikutnya, dan insya Allah kami juga akan memenuhi undangan yang Bapak Ibu sampaikan agar kemitraan ini bisa terus terjalin dan sinergi antara kampus dengan industri, dengan kementerian dan lembaga juga bisa tetap terjalin ya. Kami mohon maaf kalau ada kekurangan. Semua yang sudah disampaikan akan kami rekap, akan kami jadikan input masukan untuk pengembangan renstra kami. Bila taufik wa hidayah, kita tutup acara kita dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, acara sudah ditutup secara resmi oleh Pak Dekan. Mudah-mudahan input tadi akan sangat berguna bagi kita ya. Sama-sama sekali lagi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin undur diri Ya, Bapak iya Ibu. Bu, iya Bu. Ya, kami juga terima kasih. Terima kasih Bu. Di belakang kita ada balai sholat sama kantin. Jadi kalau memang mau diambil makanan dibawa ke kantin silakan.